Baru-baru ini ramai soal pembentukan Zakon Kabinet yang akan menjadi jajaran pembantu presiden di pemerintahan Prabowo. Atas hal ini, muncul sejumlah pandangan tentang komposisinya. Apakah akan banyak diisi oleh para ahli dan profesional dari luar partai, atau tetap politisi yang juga memiliki latar belakang profesional? Tidak hanya itu, Zakon Kabinet yang disebut-sebut akan terdiri dari kalangan para ahli ini memunculkan banyak tanya. Mungkinkah para teknokrat yang masuk dalam jajaran menteri dapat beradaptasi tidak hanya dalam hal teknis, tetapi juga isu elitis? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Indonesia bagian tengah, Detik Sore akan mengikuti perkembangan proses evakuasi pendaki asal Jakarta yang mengalami kecelakaan di Gunung Rinjani. Saat ini evakuasi tengah dilaksanakan usai pendaki tersebut terjatuh beberapa hari lalu. Apa saja kendala dalam proses evakuasi ini? Ikuti laporan jurnalis Detikcom selengkapnya. Beralih ke isu lain, Sunset Talk hari ini akan mengulas lebih dalam tentang bahaya pernikahan dini. Mengutip Detik Health, ada sejumlah resiko yang bisa terjadi saat menikah di usia muda. Lantas, apa saja risikonya? Berapa usia ideal untuk menikah? Saksikan pembahasan selengkapnya jelang matahari terbenam nanti bersama Wakil Redaktur Pelaksana Detik Health. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Dan simak berita-berita Detikcom lainnya. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia. Dan kini kita sambut bersama host andalan kita, Eduardo Simorangkir. Dan tidak ketinggalan host saset kita, Eza Magfira. What's up everybody? How are you guys today? Welcome back ke Detik Sore. Nggak cuma hore-hore, beli tempe 9.000. Cakep. Selamat datang di Detik Sore hari Rabu. Wow. Iya. Gak menyangka lumayan tadi. Inilah ya, naik lah ya. Apa harga tempe? Harga tempe. Harga tempe iya lumayan naik karena memang harga minyak juga lagi naik kan. Pada akhirnya berpengaruh tuh ke si tempe. Tapi juga kreativitas kita agak naik dikit. Biasanya kalau pakainya menggebu. Tadi barusan lihat ada 1.000. Makanya bisa pakai 9.000. 9.000 ya di hari Rabu. Di hari Rabu pakai ungu-ungu yang kelabu. Makan ikan bumbu dabu-dabu. Cakep. Udah siap kan dengan info-info di hari Rabu? Iya, mantap. Cakep pisan. Kompetitif deh. Kompetitif ya? Iya. Bagus. Gak usah kayak gitu lah. Pasti lo zodiaknya Virgo ya? Gak mau kalah? Enggak. Taurus? Enggak juga. Leo? Tebak dari bentukan aku. Apa dan juga ya? tadi pantunnya ikan dabu-dabu. Pisces. Bener. Dia Pangasius Detikers. Betul. Lo tau gak Pangasius sih kenapa? Nggak tahu. Patin. Oh, itu Easy come, easy go. Patin sit kayak lupis. Oh, emang itu. Nyanyinya kan lagu itu. Boleh nggak lagunya original lagu dia? Yang mana ya lagu itu kan lagu luar negeri kan yang di cover betul, sama dia. yang audisi. Iya. Waktu itu gue nggak tahu lagi lagu aslinya apa ya Patin ya. Aduh harusnya aku tahu ya. Sorry banget ya fansnya Fatin dan juga Fatin, kita lupa jujur. Harusnya sih ada satu yang kayak pasti ingat karena memang setelah dia rilis lagu setelah menang ajang itu ada kok satu dia yang hits tuh. Cuma ya paling lebih ingat orang-orang pasti ke yang zaman audisi ya. Betul. Dan sebetulnya juga aku sempat muterin tuh zaman-zaman masih siaran di radio lagu-lagunya Fatin juga gitu. Jadi aku dengar ya. Suara kesayanganku. Tapi kalau sekarang nggak harus dari radio juga nggak apa-apa. Detikers dengerin berita bisa dari detik.com juga. Betul, Detik Sore dong. Iya, nonton buka Detikcom, nonton Detik Sore. Iya, gitu ya. Jadi tentunya juga bisa sambil, karena sebetulnya kita juga menghadirkan info-info juga. Sebenarnya kalau misalnya masih sambil sibuk ya, kita didengarkan sebagai audio juga dulu juga nggak apa-apa. Walaupun pasti nanti akan ada info-info yang kayak
emang lagi apa sih, tayangannya seperti apa? Iya. Itu juga boleh banget. Hari ini tuh lagi pada sibuk-sibuk ngatur strategi buat milih amunisinya atau jenderal-jenderalnya nanti untuk memimpin pemerintahan baru, Za. Betul ya, yang kayaknya nih menurut aku justru tagline yang mantan calon 03 yang dipakai, satset. Oh, satset, benar. Iya dong, karena sebetulnya dikabarkan ya setauku juga memang Pak biasanya ada jeda dulu tuh dari momen-momen pelantikan sampai akhirnya pemilihan kabinet baru gitu. Ini tuh katanya sih akan langsung aja begitu dari mau setelah langsung kerja. Mau langsung kerja. Semangat tingkat tinggi yang tentunya juga harus kita apresiasi, dan emang mau gimana sih kabinet yang baru ini? Iya. Itu juga nanti akan kita hadirkan Yes. ya obrolannya ya. Kita akan cari tahu kira-kira akan seperti apa bentuk kabinet pemerintahan Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming nanti di tanggal 20 yang akan dilantik nanti. Kabarnya sih setelah dilantik tuh langsung akan ngegas. Ngegasnya kayak apa juga kita belum tahu, nanti kan kita lihat dari terawangan kabinet-kabinetnya kayak apa. Mungkin langsung tabrak-tabrak masuk. Oh iya bener, Ya kenapa kan? aku malah ingetnya yang satu ya, ini kan Itu berarti oke gas juga sih. kabinet Okega. Iya. Ya jadi kayak semuanya tuh kayak mentang-mentang kemarin mungkin habis dari Mandalika Oh benar, bisa laju ngebut, ya. menukik gitu. Ya, Ya. selain oke gas juga kan dia gemoy katanya. Karena banyak kan yang diakomodir. Terbukti dengan ada revisi undang-undang kementerian yang baru itu, betul. jadinya nambah. Mm-mm. Ya mungkin akan gemoy juga kabinetnya. Jadi ya banyak gitu. Banyak. Gemoy itu banyak maksudnya. Oh, I thought it was like pelesetan dari gemes, enggak? Gemoy gemes apa gemuk? Gemes kan, Gemes, gitu. Jadi mungkin juga kita kali yang nanti akan lihat kayak, aduh, gemes nih apalagi isunya memang akan ada kementerian-kementerian baru, ya kan. Jadi gemes juga mungkin masyarakat Indonesia juga menduga-duga sebelum dirilis nanti namanya siapa yang akan maju. Iya. Kita juga jadi gemes, aduh, apakah misalnya mantan menteri ini sekarang lebih cocok di sini? Iya, benar. Atau mungkin akan muncul dari misal dari profesional misalnya, atau dari background bisnis, jadi ikut ke bawah gemes juga. Ikut gemes menantikan siapa nama yang akan dipastikan Mie kali mengisi posisi itu. Pernah jajan gemes. Pernah jajan itu nggak? Pernah, enak banget. Di situlah awal mula aku mengenal micin sejujurnya. Iya benar. Ya kan? Selain daripada makan mie instan yang nggak pakai dimasak. Wah, itu ibu aku marah banget. Ibu aku tuh nggak pernah marah sama aku. Mau aku melakukan apapun di dunia ini, mau misalnya kayak kecuali di mall koprol, itu ibu aku tuh kayak biarin aja, terserah mau ngapain, nanti malu sendiri. Tapi ibu aku tuh marah cuman karena satu hal, kalau aku makan mie rebus, mie instan yang nggak dimasak di rumah, yang dikeremesin. Itu doang, itu hal yang buat ibu aku marah. Kapan terakhir kali makan mie dengan cara seperti itu? Kita akan hadirkan mie kayak di acara-acara. Sebentar lagi kita akan hadirkan mie. Tapi gemesnya apa yang dinantikan sama masyarakat juga segemes apa yang dinantikan sama pemerintah ya, ke Apple. Oh betul. Iya, gemes banget menunggu investasi yang dijanjikan sama Apple ini 1,71 triliun detikers. Jadi kan komitmen investasinya seperti yang kita kemarin juga sempat kabarin bahwa Apple ini berkomitmen investasi sebanyak 1,71 triliun di Indonesia. Wow. Tapi sekarang ini baru 1,48 triliun realisasi investasinya. Masih kurang 240 miliar rupiah lagi. Supposed to be an easy money for Apple ya. Nah ini juga nih ya, aku juga ceki juga bahwa sebetulnya untuk dari data International Data Corporation juga sepanjang 2023 ini iPhone itu baru dari iPhone-nya ya, karena kan sebetulnya itu juga satu ekosistem lah gitu. Ada iWatch-nya misalnya, ada laptop, ada aksesoris lain juga. Ini cuman dari iPhone-nya aja, dari handphone atau ya smartphone aja, itu sepanjang 2023 itu terjual sebanyak 234,6 juta unit. Nah kemudian kalau di Indonesia, pangsa pasar produk Apple di Indonesia per Maret tahun lalu juga itu jumlahnya tuh cukup besar juga ya. Jadi total mana nih? Total sebentar ya. Total yang bukan jualan minyak, yaitu total investasi.
Totalnya adalah berapa? Nah, jika dihitung dari total pengguna internet di tahun 2024 ya, jumlahnya itu adalah sekitar 26,5 juta. Oke. Dari 69,2 juta pemilik handphone atau ponsel per 2023, jumlah yang menggunakan Apple itu 21,1 juta. Ih, banyak juga ya. Gitu. Jadi kayak ya udah, ini berapa persen ya? Agak Banyak PR banget. kita ngitung-ngitungin persenannya. Tapi memang komitmen Apple ini juga jadi salah satu syarat katanya ya. Iya. Kalau memang ini sudah berhasil dipenuhi, katanya boleh Apple masukin produknya yang terbaru itu, yaitu iPhone 16 tadi, untuk dijual di Indonesia. Kalau belum bisa dipenuhi, kabarnya ya harus lewat dari luar negeri dulu untuk dibawa masuk ke Indonesia. Betul ya, mungkin bentuk investasinya kan kalau misalnya Apple University kan sudah berjalan. Apple University, Apple Developer Academy. Iya, udah berjalan juga, ada di beberapa kota ya, Jakarta, Surabaya udah ada. Mungkin dalam bentuk investasi yang lain, kebun apel juga kita nggak masalah. Wow, Apple menjual kebun apel. Di Malang. Di Malang. Di Malang. Ada right time in the right place ya. Atau apapun lah ya, harusnya itu bukan jadi angka yang perlu lama pertimbangannya. It's a matter of time kayaknya. Cuma masalah mungkin waktu. Lagi dicari aja apa yang paling tepat sasaran. Atau kita langsung terhubung sama Steve Jobs kali ini. Takut ya. Rest in peace Steve Jobs. Itu gak ada di lagunya ya? Gak ada. Rest in peace Alia. Enggak juga. Tapi emang berebut investasi dari negara lain tuh sekarang emang lagi susah, karena memang kondisi negara-negara di dunia itu lagi pada berlindung alias tiarap gitu ya. Karena makanya masing-masing negara justru berlomba-lomba untuk narik investasi itu, sehingga negara-negara ini susah untuk narik investasi dari negara lain gitu. Bahkan cenderung proteksionis dalam hal berdagang. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang menyebut bahwa ada 19 negara yang memproteksi kebijakan perdagangannya. Pertumbuhan ekonomi global dipaparkan oleh Pak Jokowi itu masih tumbuh sekitar 2,6 sampai 2,7%, cenderung lambat. Di sisi lain inflasinya tinggi dan menghantui banyak negara. Hal ini membuat banyak negara akhirnya melakukan proteksionisme. Dan Jokowi jelaskan ancaman perang baik yang bentuknya fisik maupun perang dagang itu masih menghantui ekonomi dunia. Sehingga inilah yang terjadi pada akhirnya banyak negara-negara yang memproteksi kebijakan perdagangannya. Dan ini jadi sesuatu yang membahayakan juga buat ekonomi global pada akhirnya. Karena bisa jadi banyak negara akhirnya kesulitan untuk berdagang kalau kayak gini. Belum lagi juga sebetulnya ada lagi masalah yang menghantui perdagangan internasional, yaitu adalah produksi industri dari China yang berlebih. Jadi banyak negara mulai khawatir nih produk-produk dari China itu yang lebih murah gitu ya, itu membanjiri pasar lokal, termasuk juga Indonesia yang kayaknya hobi belanja lah ya, hobi belanja ya, atau mengimpor juga dari Cina, dan mungkin juga punya banyak opsi-opsi banyak barang atau produk yang jauh lebih murah karena juga diproduksi secara massal sama China gitu. Exactly. Jadi makanya ini jadi ancaman juga sekaligus buat ekonomi kita sebenarnya, karena kita kan punya UMKM yang seharusnya bisa mensubstitusi barang-barang impor ini, harusnya nggak langsung masuk ke Indonesia, karena kita punya banyak juga yang jual itu. Kalau sampai dia masuk sementara harga jual mereka lebih murah, sudahlah. Aku menurut Kak Edo apa yang kita nggak perlu atau mungkin bukan nggak perlu tapi dikurangi impornya, atau mungkin Kak Edo sebenarnya untuk satu barang ini kayaknya nggak perlu pakai barang impor deh. Impor minyak. Oke. Minyak goreng apa minyak tapi mungkin bakar. Apa yang gue sebutkan ini, apa yang jadi jawaban gue ini mungkin bisa jadi ditentang banyak orang, alias jadi public enemy gue habis itu, karena minyak ini kan salah satu impor minyak ini jadi beban gitu buat negara. Sementara gue berpikir bahwa kayaknya nggak harus dibanyakin deh impor minyak sekarang, alias dikurangi subsidinya biar orang-orang yang cocok aja yang menggunakan
BBM itu gitu. Betul, atau mungkin ada Sehingga kebijakan mengurangi beban negara. lain yang memperketat lah penggunaan BBM bersubsidi biar Betul. lebih tepat itu yang mobilnya mahal-mahal Bisa, iya itu atau salah satu punya termasuk. mobil kedua, ketiga di rumahnya kayaknya nggak perlu BBM bersubsidi ya. Iya gitu. dong, jangan sampai punya Fortuner tapi pakainya solar atau Pajero pakainya solar. Iya, atau minyak kalendula. Apa tuh? Minyak olive. Oh, bisa. Lebih mahal gak sih? Lebih mahal, bisa mungkin tapi lebih mahal. Iya, jadinya mobilnya kok ini nggak keluar asap tapi moisturized karena pakai Jadi kinclong ya. minyak Iya, zaitun. ngomong-ngomong olive nih ada juga nama yang bisa diacak-acak jadi dari olive jadi ovel. Ovelia, ya nggak nyambung. Brigadir Ovelia sudah menunggu kita di ujung line Zoom untuk mengabarkan situasi terkini dari jalanan di Jakarta. Selamat sore, Brigadir Ovelia. Selamat sore Eiza dan Edo. Kita tebak-tebak buah manggis lagi di mana nih, manis? Jakarta Pusat kayaknya ya. Apakah benar survei membuktikan, Brigadir Ovelia? Salah. Salah ternyata. Kesempatan terakhir. Kalibata. Brigadir Ovelia, silakan. Ya, Anda tetap salah. Ya. Baiklah, memang bukan ahlinya kita membaca kondisi atau lokasi dari sebuah peristiwa ya. Ini adalah kalian dari teman-teman NTMC Polri. Sekarang jadi di mana nih, Brigadir Ovel? Sekarang masih di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Wah, dekat Blok M. Oke, baiklah kalau begitu silakan Brigadir Ovelia dengan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Eiza di studio. Juga ada Tigger saat ini saya akan langsung saja melaporkan bagaimana sih kondisi arus lalu lintas di sore hari ini. Nampaknya sudah terlihat ramai cenderung padat ya, mengingat saat ini merupakan jam pulang dari perkantoran. Terlihat dari arah Fatmawati yang akan mengarah ke arah Sudirman ataupun yang akan mengarah ke arah Senayan. Namun saat ini masih dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih rata-rata 30 km per jam. Sementara juga untuk arah sebaliknya dari arah Senayan yang akan mengarah ke Fatmawati juga nampak saat ini masih terlihat dengan kecepatan kendaraan kurang lebih rata-rata 35 km per jam. Kami himbau bagi para pengendara pastikan Anda mematuhi setiap rambu yang sudah terpasang di sepanjang kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk selalu mentaati peraturan-peraturan lalu lintas, tentunya demi keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan daripada para pengendara. Dan terlihat dari arah Pondok Indah yang akan mengarah ke arah Senopati, nampak saat ini juga masih kondusif normal dan kami prediksikan peningkatan volume kendaraan akan terus meningkat hingga pukul malam nanti, diprediksi sekitar 7 malam nanti. Dan kami juga menghimbau bagi para pengendara untuk tidak melawan arus, karena pelanggaran ini pun tertuang dalam pasal 287, bisa dikenakan sanksi berupa kurungan 2 bulan, serta denda maksimal Rp500.000. Dan kami ingatkan terus bagi para pengendara bahwa selain mengganggu konsentrasi saat mengemudi, menggunakan handphone bisa menjadi penyebab kecelakaan. Jika terbukti menggunakan handphone saat berkendara, diancam dengan kurungan 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000. Detikers tetap tertib dalam berlalu lintas bukan karena kita takut ditilang, tapi karena kita harus selamat sampai di tujuan. Mari selalu utamakan keselamatan bukan kecepatan. Kecepatan atau buru-buru tidak selalu berakhir seru. Demikian yang dapat saya laporkan terkait informasi arus lalu lintas di sore hari ini. Kita kembali ke rekan-rekan di studio, silakan. Letih mengembara rumah ke rumah. Cakep. Brigadir Ovelia, terima kasih ya. Terima kasih. Ya.
Terima kasih anggukannya. I'll take it Terima as a kasih compliment. Edo. Terima kasih Brigadier Ofelia. Selamat bertugas kembali. Nanti jumpa lagi. Buru-buru bukan berarti apa tadi? Buru-buru Bukan bukan berarti lebih seru. Mendingan kita ke market review. Sentimen dulu. There you go. Yuk. Iya. Oh udah. Welcome back to Detik Sore. Market review Detikers. Kita langsung aja ke narasumber kita sore ini ya, Za. Yes. Karena katanya buru-buru. Oh, buru-buru di hari Rabu. Cakep. Yuk. Yuk. Ya udah kita ke market review. Oke, selamat sore Mbak Sheryl dari sore. Investasiku. Detikers, selamat sore Mbak Mas. Selamat sore Mbak sore. Sheryl. Hope you find yourself well hari ini Mbak Sheryl. Karena kita tahu Mbak Sheryl nih lagi sakit katanya. Udah sembuh? Sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Alhamdulillah. Apakah ada berita yang mungkin bisa membuat kondisi Mbak Sheryl bangun hari ini kayak I feel better? Pastinya ada dong. Pasti ada ya. Dari Timur Tengah nih. Wow. Berita baiknya dari Timur Tengah Berita justru baik ya. dari Timur Tengah. Meskipun nan jauh di sana, tapi sentimen positifnya sebenarnya tetap terasa sampai ke Indonesia. Ya. Jadi saat ini, hari ini lagi masih terjadi nih diskusi di Amerika, Presiden Joe Biden sama pemerintah Israel, yang dimana kali ini saya setuju lah sama langkahnya Amerika yang menghalangi Israel untuk menyerang kilang minyak Iran. Betul. Nah, jadi kita lihat ini udah ada tanda-tanda meredah tensinya. Semoga benar-benar terus meredah sampai bisa berdamai. Seperti itu. Dan ini juga terefleksikan dari penurunan harga minyak yang signifikan. Karena kemarin saat saling menyerang dengan saling membalas dengan misil, itu kan membuat harga minyak langsung naik kurang lebih 10% lebih dalam sepekan. Tapi dalam satu hari terakhir jadinya harga minyak menguat cukup signifikan 4%. Seperti itu. Kita harapkan turun terus. Sentimennya apa ke dalam negeri? Ya semoga dengan hal ini jadinya membuat pemerintah berpikir ulang terhadap rencana kenaikan BBM di kuartal 4 2024 ini. Kayak gitu. Meskipun IHSG-nya di sore hari ini masih malu-malu berada di zona merah. Tapi dia mungkin malu-malu. Tapi mau apa nih? Bahkan makin dalam nih koreksinya di IHSG. Iya, Jadi ya. udah nggak malu-malu jadinya. Mungkin setelah dinyanyiin Mas Edo. Jadi mau nanti ya. Jadi mau beneran mau koreksi. Iya. Tapi kalau pengaruh dari kabar tersebut bahwa ada sentimen positif dari Timur Tengah ke apa yang sedang dinantikan dari risalah FOMC mendatang, kira-kira ngaruhnya gimana Mbak Sheryl? Oke, nah tadinya kan kalau harga minyak naik menguat terus bahkan sampai 90 US dollar per barrel seperti yang ditakutkan para analis komoditas, itu kan akan membuat inflasi di Amerika dan di Eropa, di seluruh dunia lah ya. Karena kan ketergantungan sama minyak tuh tinggi. Kita kan apa-apa mau dari bahan bakar sampai kosmetik tuh sebenarnya pakai minyak bumi. Iya. Jadi paracetamol juga pakai minyak bumi, Mbak. Bahkan ada. Iya, meskipun tetesannya beda-beda. Benar. Iya. Nah, itu kan berpengaruh sama inflasi. Inflasi ujung-ujungnya ke suku bunga lagi gitu. Jadi dengan hal ini market juga semakin optimis kalau The Fed jadinya
akan memangkas suku bunga di FOMC bulan November mendatang. Kalau berdasarkan survei probabilitasnya sebesar 90% nih untuk pemangkasan sebesar 25 basis poin di FOMC bulan depan. November ya? November. Oke. Kayak gitu. Jadi doa kita bersama adalah semoga perang di Timur Tengah semakin mereda. Betul. Iya, Berdamai. betul. Berdamai lah ya. Dan IHSG hari ini benar seperti kata Mbak Sheryl tadi, IHSG dibukanya sebenarnya sempat mondar-mandir di zona hijau ya Mbak. Sampai akhirnya nih di detik ini menurun, naik dikit, abis itu turun lagi. Dan ditutup di level 7.501 atau turun 55 poin atau 0,74%. Sesuai dengan gambaran proyeksi kah Mbak penurunan IHSG hari ini? Atau ada kejutan apa dari dalam negeri mungkin yang membuat IHSG sepertinya malu? Tetap ya. Oke. Menunduk Sebenarnya IHSG dari sesi 1 juga sudah merah. Tapi melemahnya masih hanya 0,15%. Tapi memang di sesi kedua ini melemahnya bahkan sudah lebih dari 0,5%. Sentimen pelemahan IHSG sudah seperti yang kita bahas juga tadi pagi, baik di report maupun yang di YouTube Live Investasiku jam 8.30 ya, bahwa IHSG memang ada peluang pelemahan di hari ini. Kenapa? Sebenarnya kalau dari domestik oke-oke aja sentimennya. Tapi sentimen dari bursa regional Asia, ya ini yang tidak oke. Kita lihat bursa Hong Kong nih contohnya ya, di hari ini. Hong Kong melemah 1,38%, indeks Hang Seng. Lalu bursa China melemah lebih signifikan lagi, bahkan sampai 6,62% dalam sehari. Seperti itu ya. Jadi kita lihat sentimennya nih datang dari terlihat regional. jadi kayak PHP ya kalau dari pemerintah China. Di beberapa pekan lalu katakan mau memberikan stimulus jumbo besar-besaran. Tapi saat investor udah antusias menanti besaran dan kapannya, justru di pertemuan kemarin pemerintah China seolah hanya mengulang-ulang janji yang tidak jelas, yang kurang realistis dan visioner, kayak gitu. Lalu juga apalagi Bank Dunia, World Bank ini merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi China untuk tahun ini dan tahun depan. Kalau untuk tahun ini diperkirakan masih sulit untuk mencapai pertumbuhan 5%. Yang mana ini kontras dengan target pemerintah China yang sangat optimis bahwa bisa nih sampai ke 5%. Bahkan untuk tahun depan diperkirakan pertumbuhannya akan lebih lemah daripada tahun ini, yaitu hanya 4,3%. Kayak gitu. Wow. Jadi investor terlihat seperti di PHP sama kebijakan tersebut. Dan juga nomor 2, ya kalau perekonomian China diperkirakan World Bank selemah itu, ya China kan lagi-lagi konsumen dan mitra dagang untuk kita nih, ya. Jadi itu juga akan berimbas pada perekonomian kita. Itu juga bisa membebani pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara, termasuk kita. Agak susah mencari substitusi negara sebesar Cina ya. Karena China kan suka borong komoditas sama kita, meskipun kita juga suka borong barang-barang dari China juga, tapi ekspor kita lebih ternyata itu juga masih rumor, benar-benar rumor. Hari ini saham buka ambles koreksi. Gara-gara rumor itu juga. Iya, seperti itu. Jadi tidak diakui dari pihak manajemen buka soal temu. Tidak mendapat titik temu sepertinya. Belum ketemu. Isu temu tidak mendapat titik temu karena belum ketemu mungkin maunya. Padahal sentimennya terlihat meyakinkan karena naik secara konstan setidaknya 2-3 hari terakhir signifikan. Tapi begitu ada klarifikasi salah, ya langsung sell on strength, seperti itu. Ya udah deh, gue tarik lagi deh kata investornya gitu ya. Udah naik juga berapa hari, udah untung daripada berspekulasi lagi. Iya. Gitu. Ya berarti agak ini juga ya, yang agak mellow juga untuk yang baru masukin kemarin sore gitu, karena mungkin baru mendengar rumornya
baru-baru gitu. Yeah. Terus ternyata hari ini justru nggak memberikan berita yang diharapkan gitu. Betul, mungkin itu bisa mengejutkan bagi trader pemula. Tapi kalau trader yang sudah punya planning atau dia sudah memang punya rencana investasi jangka panjang, ya harusnya tenang-tenang aja kayak gitu. Karena kalau kita lihat indeks teknologi Nasdaq Amerika nih, semalam justru memimpin penguatan di bursa Wall Street. Jadi ini tersengat oleh kenaikan harga saham Nvidia, yaitu pioneer ya untuk pembuatan chip. Ya termasuk dia juga mensuplai chip untuk segala barang-barang elektronik yang kita gunakan di sini lah ya, Apple. Lalu juga ada komentar positif juga nih yang mengatakan kalau permintaan chip di tahun mendatang itu akan lebih tinggi daripada perkiraan seperti itu. Kayaknya emang mau satu orang dipasang satu-satu ya. Chipnya. Iya, lewat vaksin bukan? Suntik. Oke, to make it quick, kita kalau hari ini sentimennya dari secara sektoral apa aja yang mempengaruhi pelemahan IHSG Mbak Sheryl? Nah, kalau kita cermati hari ini hampir seluruh sektor melemah nih ya, kecuali sektor drumroll infrastruktur dan kesehatan. Ini juga menguatnya tipis aja, nggak sampai 0,2%. Justru sektor yang melemah paling signifikan di hari ini datang dari sektor teknologi. Ya didukung sama buka itu kayaknya ya. Itu dia. Banyak memakan porsi kali ya. Betul. Temu ini lumayan ya Mbak sentimennya ya. Iya, karena harapannya kan tadinya seperti Goto ya yang ketemu dengan TikTok gitu. Itu ternyata sebesar itu berarti di China-nya ya si Temu ini. Iya, bahkan prediksinya tadi kalau Bukalapak benar-benar jadi sama si Temu ini, bahkan bisa memfasilitasi transaksi sampai ke luar negeri kayak gitu. Nggak hanya kalau di Tokopedia kan hanya di dalam negeri ya. Jadi akan ekspektasi itu jauh lebih tinggi bagi investor, bisa sampai ke global ranahnya. Tapi itu dilematis juga sih, nggak sih Mbak, kalau Temu masuk gitu mengancam UMKM Indonesia, kemudian tapi di satu sisi juga memberikan modal investasi yang besar gitu dari asing masuk ke dalam negeri. Sebenarnya kalau soal mengancam atau tidak, kita bisa lihat dari peluangnya ya. Kita bisa mungkin kalau dari sisi pandangan analis seperti saya lihat andai pemerintah bisa mendukung sektor-sektor UMKM, bisa memperkuat mendukung edukasi, mengarahkan masyarakat lebih ke entrepreneurship, bahkan dijembatani untuk produk-produk yang diekspor, itu justru akan jadi peluang, bukan jadi bumerang buat kita. Seperti biasa Mbak Sheryl selalu bisa menemukan peluang di balik setiap tantangan. Karena luar biasa. Ada aja kesempatannya. Kans tuh selalu terbuka asal betul, tergantung mindset dan arahnya. It's all about your mindset. Betul. Itu semua tuh mindset begitu. Betul. Terakhir mungkin Mbak Sheryl untuk besok kira-kira akan berada di zona mana ini IHSG, zona nyaman atau zona menantang? Oke. Zona waktu, time zone. Besok itu hari Kamis ya. Besok semakin dekat juga sama rilis data inflasi Amerika di hari Jumat. Jadi ini ada potensi konsolidasi cenderung melemah dulu nih. Mungkin kita akan sangat terpengaruh dari hasil bujukan Amerika terhadap Israel untuk berdamai. Semoga ada kabar baik dari sana. Termasuk nanti yang risalah FOMC juga akan besok ya Mbak? Atau nanti malam? Risalah FOMC nanti subuh ya. Ya, jam 1 WIB. Lalu nanti malam nih ada banyak komentar-komentar dari para pejabat The Fed. Seperti itu. Alright, banyak data yang juga seperti biasa selalu kita nantikan ya untuk bisa menjadi acuan ya, melihat sentimen-sentimen pasar. Terima kasih banyak Mas Sheryl. Terima kasih Mas. For always coming back here. Makasih udah tikers. Pencerahan. Sekalian kita juga menyapa teman-teman investor atau trader yang nyangkut di saham tertentu. Iya, menyapa yang cuan juga dong. Gak apa-apa kan kalau teman-teman trader mungkin punya di banyak
pintu lah ya gitu. Jadi harusnya nggak. Iyalah, mereka harusnya sih menggunakan hukum, tidak meletakkan telur di satu basket ya Mbak ya. Betul. Keranjang gitu. Terima kasih banyak teman-teman, tapi jangan kasih. kemana-mana. Yes. Kita habis ini masih punya banyak segmen lainnya. Habis ini kita mau ke editorial review. Nah ini masih akan ada kabar yang seru juga. Mungkin cukup gemas untuk kita semua yang tadi kita sempat bahas nih ya. Benar. Jadi tentunya jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Cuma. Hore-hore. There you go. Welcome back to Detik Sore. Cuma. Hore-hore. Wow. C A minor, D minor ke G ke C lagi A minor. Lupa Udah lupa kuncinya. lupa ya. emang kayak Edo ini memang punya banyak Multitalentan. sekali. Bukan multitalenta. Multifunction. Multifunction. Multifungsi ya. Seperti cairan pembersih itu bisa meja. Ini deh. I have questions for two guys here. Oke. Kenapa? Kenalin dulu dong tuh Oh iya guysnya. benar-benar. Hari ini tentunya juga ya Detiker sore hari ini Edo barengan sama Eiza juga berjumpa dengan Paman Torik. Ditulisnya begitu soalnya redaktur pelaksana Detik News. Yeay. Ya, aku disuruh panggilnya Paman. Selamat sore Paman. Ki saudaraan sama Paman Sam. Wah, takut sih itu Adidaya. Kalau ini Adi Praitno. Iya. Nanti kita masih berusaha untuk mendatangkan Mas Adi Praitno AI-nya ke sini. Tapi sebelum menuju ke Mas Adi Praitno, ngobrol dulu sama Mas Torik. Iya. Oh iya, kenapa? Apa atau mungkin ini aku seksis saja ya. Bisa jadi. Oke. Tapi kenapa selalu laki-laki itu sering kali membeli barang yang kalau bisa satu barang yang fungsinya tuh banyak, kayak misalnya shampoo tuh sekalian sabun muka tuh kan ada yang 3 in 1. Why do you guys love that? Karena pasarnya menciptakan itu. Iya gak sih? Simple Iya. sih juga gitu. Kalau bisa bawa 1 ngapain bawa 3 gitu. Betul. Sampai aku berpikir kayaknya ini kalau misalnya bisa shampoo, sabun mandi, sabun muka, cuci motor, cuci piring, Enggak dong, takut. cuci radiator, satu udah gitu. Itu minuman bersoda. Laki-laki mana yang seperti itu? Yang nyuci motor juga Iya. dipakai buat nyuci. Di mana pergaulanmu emang? Salah pergaulan Salah ya, kayaknya. salah ya. Ya. Dia nggak nyambung sih sama topik kita. Bisa disambungin Nanti tahu. Tolong. Ketika multifungsi kayak gitu, Iya. justru ini ada sebuah pemerintahan baru yang akan mengisi banyak peran yang nggak jadi multifungsi karena diisi satu-satu gitu. Betul. Benar nggak Mas Torik? Bahwa ada rumornya kan bahwa kabinet barunya Pak Prabowo ini akan diisi oleh banyak orang yang pada akhirnya memunculkan keresahan bahwa akan terjadi semacam debirokratisasi karena lebih banyak kementeriannya gitu. Kenapa nggak satu payung aja gitu untuk banyak. Konon ya kononnya nanti seperti jumlah itu. menteri sama wamennya 50-an lebih. Ih serius? Oh Ya. sama wamen. Ya. Oke. Kononnya Buset. begitu. Tapi kalau kementeriannya kepala Sabar-sabar 4 ya lah kantong negara gitu. Mana hakim minta naik gaji juga kan. Terus gimana Mas? Gak apa penting itu kalau hakim naik gaji. Iya, Kalau iya, saya iya. sebenarnya mendukung. Kalau bisa penegak hukum, polisi, jaksa, Aparatur negara. dan hakim itu digaji tinggi-tingginya. Cuma kalau mereka melanggar dihukum seberat-beratnya kalau digaji. Kan seperti Hong Kong juga Sepakat. melakukan seperti itu kan. Gak apa-apa mereka karena mereka penting. Nah kalau untuk kabinet baru memang isunya adalah banyak kementerian yang akan dipecah, yang terutama yang namanya gabung-gabung. LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, isunya akan dipecah jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Oke. Dan apalagi yang digabung-gabung? PUPR. Itu pekerjaan umum dan perumahan rakyat itu juga akan dipisah. Bisa. Karena selama ini belum ada fokus yang benar-benar ke soal perumahan rakyat ini. Padahal di negara lain kita tahu di Inggris saja udah masih ada Kementerian Perumahan Rakyat gitu kan. Iya. Untuk lebih fokus kayak gitu. Memang sepertinya visinya agar kementerian-kementerian ini fokus untuk mengurusi bidang tertentu. Harapannya biar
biar cepet laporannya juga enak kan, lu apa udah kerja belum, targetnya segala macam. Kalau visi presiden bisa jalankan dengan baik. Keuangan juga dipisah. Konon demikian, mau ada Menteri Keuangan dan Badan Penerimaan Negara. Nah, walaupun itu katanya juga akan rumit kalau pemasukan sama pengeluarannya di dua kepala gitu kan. Bisa jadi kantongnya pengaturannya kurang itulah flow-nya. Tapi memang visinya seperti itu ya. Kalau saya sih melihatnya, kalau kami di redaksi, ya kalau ini dicoba aja, oke. Kalau memang mau coba ya lihat, kalau enggak itu ntar kita kritik. Gitu aja kan. Toh memang sebenarnya tidak ada bentuk baku-baku banget untuk suatu negara, apalagi negara kita negara besar. Apa yang mau dicoba oleh pemerintahan baru ya bisa dicoba. Kalau nanti berhasil ya kita dukung, kalau enggak kita kritisi. Selama orientasinya masih kepada untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Betul, gitu ya? Tujuan bersama sebagai negara, memakmurkan rakyat semakmur-makmurnya. Bukan sekadar mengakomodir kepentingan politik sebuah golongan gitu misalnya. Ya, itu juga. Nah, ini memang fokusnya itu kan selama ini yang suka dikritisi oleh masyarakat sipil bahwa ada perbedaan, didikotomikan profesional dan orang partai. Tapi kan sebenarnya saya juga sepakat dengan pernyataan beberapa teman DPR, banyak orang profesional yang ada di partai. Sebenarnya ada juga. Kalau di PDIP kita tahu ada Prof. Hendrawan, Supratikno, itu kan juga sebenarnya keilmuannya juga oke. Dan beberapa orang lain lah yang memang berpartai juga. Sebenarnya kalau kami memandangnya dikotomi itu sudah kurang relevan lagi, walau ada kritik seorang petugas partai dalam tanda kutip di kabinet akan membawa kepentingan partainya juga, sekelompok rakyat juga. Tapi itu kan bisa diuji. Dengan zaman yang seperti ini, yang serba terbuka ini bisa kita awasi bersama-sama lah soal itu. Nah, nantinya pada saat penentuan nih siapa yang menjadi menteri atau mungkin pembagian kabinetnya juga, sebetulnya siapa yang mempersiapkan listnya atau mungkin yang bisa memberikan suggestion lah ya kepada Pak Prabowo. Prerogatif di presiden jelas, tapi ya beberapa orang penting yang kalau kita dengar isunya ya ada beberapa nama lah. Boleh disebut gak sih? Boleh di sini. Pakai kode. Ada ya level-level orang dekatnya lah. Salah satu yang santer juga mungkin Pak Syafri Samsudin, Pak Sumendasko Ahmad, Sekjen Ahmad Muzani juga mungkin Pak Hasim gitu ya. Di antara yang memberi masukan. Enggak mau jadi enggak. Ini yang memberi masukan kan tadi. Oh, yang memberi masukan, yang memberi list segala macam. Punya tim, tapi ya penentuannya di presiden terpilih nanti. Dan kalau kata Mas Gibran sama Mas Gibran. Oh iya, ya ikutlah pasti. Ya ikut pasti. Kan terpilihnya berdua maksudnya gitu kan. Benar. Emang ada gitunya, Mas Torik? Enggak ada. Oh, enggak ada ya. Tapi yang juga jadi sorotan kita sekarang, ini kan ada muncul isu Pak Prabowo akan membentuk sebuah kabinet yang diisi dengan banyak teknokrat. Ya, Zaken. Sehingga akhirnya disebut Zaken gitu ya. Zaken. Bukan asing ngejanya. Zaken betul, ZAKEN kabinet. Dulu waktu zamannya Pak Jokowi juga sempat isunya akan bentuknya seperti itu ya. Waktu awal-awal karena banyak diisi para teknokrat gitu. Ini kenapa sih isu ini muncul akhirnya bahwa Pak Prabowo akan membentuk itu? Padahal kan kita tahu sendiri ya, kabinet yang baru akan diisi banyak sekali kepentingan koalisi yang dibentuk ini sangat besar gitu. Kalau Zaken saya juga kurang paham. Awalnya Pak Prabowo sendiri gak pernah ngomong langsung ya. Pak Prabowo tuh ngomongnya akan diisi putra-putri terbaik bangsa. Itu aja. Nah itu ya bisa jadi orang-orang dalam partai juga. Tapi gini mungkin yang kita tangkap sebenarnya cirinya yang dipelajari Pak Prabowo juga dari Pak Jokowi yang kami dengar bahwa menteri-menteri ini harus kuat juga saat menghadapi parlemen, saat DPR. Nah, ini ilmu yang diambil dari Pak Jokowi juga, yaitu meletakkan ketum parpol sebagai bawahan di kabinet. Nah, ini sepertinya akan terjadi juga. Jadi isu-isu yang kita dengar bahwa semua ketum parpol, terutama original four pendukungnya Pak Prabowo, itu akan menjadi Menko di kabinet baru nanti. Nah, di situ dengan ketum parpol jadi bawahan presiden, itu komunikasi dan kebijakan bisa lebih
cepat dieksekusi, lebih inline, dan DPR-nya juga biasa sambutannya gitu kan. Karena ketumnya yang datang gitu kan ke DPR untuk rapat dengar pendapat lah atau rapat kerja, anggota DPR aja udah nyambut banget gitu. Jadi kan. Jadi secara tidak langsung bisa dikunci gitu ya. Ya lebih nurut lah mereka, lebih nggak bawel lah mungkin gitu. Kalau dari segi ngomongin game powernya ya. Kurang lebih begitu sih yang akan nanti kita lihat. Tapi kalau isinya teknokrat, yang ngomongnya putra-putri terbaik bangsa sih Pak Prabowo. Belum pernah secara langsung sebenarnya. Kalau Pak Prabowo-nya belum. Kita coba follow up lebih lanjut lagi ke Mas Adi Praetno yang kabarnya lagi di pantai, jadi anak pantai. Pantai mana ini? Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore, Mas Adi. Belum. Gambarnya lu. Widih. Wow. Gili Trawangan kayaknya ya. Apalagi juga dengan angin sepoi-sepoinya juga ya. Yang ini masih di Mandalika kayaknya habis nonton MotoGP ya Mas Adi ya. Bisa jadi ya. Pondok politik paling top 2024. Mas Adi, cerita dong soal isu Zakon Kabinet ini kan mencuat gitu di tengah mendekatnya tanggal pelantikannya Pak Prabowo sebagai presiden yang baru. Antara Zakon Kabinet dan juga kabinet yang mengakomodir jatah partai gitu. Tadi udah nanya ke Mas Sorik, kira-kira ini sinkron gak sih kalau dari Mas Adi sendiri ngelihatnya, apakah ini bisa Zakon Kabinet ini mengakomodir kepentingan parpol juga? Ya mestinya bisa, karena saya kira partai politik juga punya kader-kader terbaik yang saya kira sesuai dengan kapasitas dan kemampuan politiknya. Jadi yang saya bayangkan dengan Zakon Kabinet itu adalah kabinet yang diisi oleh menteri yang sesuai dengan portofolio politiknya. Jangan lagi ada menteri yang latar belakangnya misalnya ahli ojek online, tapi kemudian jadi menteri pendidikan. Itu nggak nyambung. Nah, mestinya yang ahli-ahli ekonomi, ahli bisnis, dia itu tempatnya misalnya terkait dengan ekonomi ataupun bisnis. Jadi yang saya bayangkan Zakon Kabinet itu adalah kabinet ahli, di mana menteri-menteri yang akan nanti direkrut, dilantik oleh Prabowo, penempatan posisinya itu sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan portofolio, sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Nah itu Zakon Kabinet. Apakah menteri ini dari partai politik ataukah dari profesional? Saya kira itu persoalan teknis. Yang paling penting jangan lagi ada menteri yang tidak sesuai dengan keahliannya. Atau misalnya ada menteri yang berlatar belakang tentara, tapi kok ngurusin tanah, itu kan nggak Zakon Kabinet. Karena itu, kan angkatan darat. Jadi ada hubungannya sama tanah juga. Elemennya masih sama. Masih sama elemennya. Elemen tanah juga. Jadi apa dong? Tum AHY apa dong? Tum AHY cocoknya menteri apa dong? Ya yang ada berkaitan dengan politik, hukum, mendorong Tum AHY Polhukam. Ya siapapun sebenarnya. Kan yang sebenarnya yang disebut dengan Zakon Kabinet adalah ya kabinet ahli, kabinet yang sesuai dengan keahliannya. Kan gitu Pak Ketua Torik. Siap. Nah, misalnya kan Menteri Investasi, ya tentu Menteri Investasi itu adalah mereka yang punya pengalaman jam terbang yang cukup tinggi, pengalaman luar negerinya cukup bagus, dan bahasa Inggrisnya bagus. Kan kira-kira begitu. Namanya investasi kan tentu ingin mengundang pihak luar, outsider untuk datang ke Indonesia, bawa cuan, bawa cheese dan tanam di Indonesia. Kan begitu jalan ceritanya. Ya kalau menghibur kan bisa juga narik orang itu kan. Yang penting menghibur sekarang ya. Yang penting menarik gitu ya, bisa menarik ya. Nah, oleh karena itu bagi saya, apakah nanti menterinya Pak Prabowo itu banyak dari profesional ataupun partai politik, itu tentu kewenangan partai ataupun Prabowo ya. Tapi yang jelas nanti menteri yang ditempatkan itu memang sesuai dengan keahliannya. Itu saja yang disebut dengan Zakon Kabinet, Pak. Dan kalau kita melihat rata-rata secara umum, nama-nama kader partai yang diproyeksikan untuk jadi menteri, mereka itu ya sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Dari yang beredar itu ya Mas Adi ya? Betul, kalau Demokrat misalnya ada AHY karena latar belakangnya yang tentara, ya nggak jauh-jauh dari urusan tentara, hukum, HAM, dan
pertahanan dan keamanan. Tapi konon kan yang mau mengisi itu inisial namanya nggak 3 huruf, 2 huruf inisial namanya. Ya, yang penting siapapun itu juga punya latar belakang terkait dengan ketentaraan. Atau misalnya kita juga sering dengar bahwa yang mungkin jadi menteri di kabinetnya Prabowo dari Partai Demokrat, sekjennya misalnya Teguh Rifki-Harsa. Beliau kan memiliki latar belakang tentang energi, pertambangan, kemudian PLN dan seterusnya termasuk lingkungan hidup. Jadi tempatkanlah di tempat-tempat itu. Di tempat itu kan misalnya kita dengar ada Zulkifli Hasan, kemudian ada Edi Suparno, adalah orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Ya tempatkanlah di bidang ekonomi. Karena agak lucu itu tiba-tiba ada ahli ekonomi, tiba-tiba dia jadi menteri agama. Itu kan nggak nyambung, Mbak. Jadi, nah, kalau kasus BGS gimana, Mas Adi? Gimana? Kasus BGS dia kan ahli ekonomi juga, bankir ya? BGS Bangkir dan juga jadi Menteri Kesehatan. Kalau kita pandang kan kinerjanya oke juga itu. Ya itu yang sebenarnya nggak match menurut saya. Karena kalau bicara tentang ahli kesehatan, saya kira kan tidak harus dari bankir. Karena kalau ambil dari bankir yang banyak kerja kan nanti staf ahli, pembisik-pembisiknya. Karena kalau mau jujur sebenarnya yang disebut dengan zakon kabinet ya memang harus disesuaikan dengan portofolio menterinya, Pak. Memang seorang menteri itu punya staf dan punya keahlian, tapi kan seorang menteri itu dia punya passion, punya style, dia punya pengalaman. Jadi para staf sus, para pembantunya adalah mereka yang sebenarnya menerjemahkan apa yang diinginkan oleh sang menteri. Oleh karena itu bagi saya soal zakon kabinet ini kalau kita tracking satu persatu kan sebenarnya untuk menutupi persoalan jumlah kementerian yang dinilai gemoy dan gemuk itu, Pak. Dari 34 jadi 44. Setelah itu muncul bahwa kabinet Prabowo dan Gibran adalah kabinet zakon ya, yang itu akan diisi oleh orang-orang yang profesional dan kompeten. Tentu itu untuk menepis sebenarnya bahwa kabinet yang cukup gemuk itu adalah kabinet rangkul-merangkul dan kabinet bagi-bagi kekuasaan politik ke partai-partai yang termasuk juga kalah dalam Pilpres. Karena per hari ini kalau kita mau jujur ya, hampir semua nama-nama menteri yang beredar itu kan memiliki irisan latar belakang yang hampir sama. Misalnya di bidang ekonomi, hampir ada 10 orang tuh yang ahli di bidang ekonomi. Sementara pos kementerian yang terkait dengan ekonomi mungkin ada 3 ataupun 4. Jadi ini yang saya kira memang bagi saya secara umum, zakon kabinet itu sebenarnya hanya sebatas keinginan ya normatif, cita-cita ideal yang saya kira agak sulit sebenarnya kita bayangkan yang menjadi menteri itu adalah mereka yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Saya kira di situ, Mas. Jadi zakon kabinet yang dimaksud ini bukan sekedar dari kalangan profesional atau teknokrat doang, tapi the right man in the right place ya, Mas Adi ya? Ya mestinya begitu. Yang disebut dengan zakon kabinet kan kabinet ahli. Dan bagi saya sebenarnya sudah tidak relevan apakah menteri itu dari partai ataupun kalangan profesional. Karena sekalipun dari kalangan profesional, mereka itu adalah yang terkonfirmasi bagian dari orang yang mendapatkan restu dari partai politik. Atau mereka yang terafiliasi dengan salah satu partai politik. Atau mereka yang kemudian mendapatkan persetujuan dari partai politik. Bahkan di kabinetnya Pak Jokowi, kalau kita mau hitung satu persatu, yang profesional ini kan dia dianggap dekat dan sudah punya merek identitas partai tertentu. Jadi bagi saya kan saat ini kita itu sudah tak kenal lagi panggung depan dan panggung belakang secara politik. Jadi panggung belakangnya sudah jadi panggung depan. Jadi yang profesional ini sudah endorse dan sudah menjadi jagoan dari partai politik. Dan partai nggak perlu malu-malu. Kalau ada profesional jadi menteri dan didukung oleh partai tertentu, sebut saja nggak apa-apa. Nggak perlu malu-malu lah, kan kira-kira begitu. Tapi yang paling penting adalah kinerjanya yang harus terukur dan terbukti. Jangan sampai orang yang merasa tidak punya partai, tapi kinerjanya biasa-biasa saja. Ya, saya termasuk yang sebenarnya agak sedikit mengkritisi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan ya selama ini. Karena harus diakui portofolio kementeriannya tidak sesuai dengan keahlian sang menteri. Kalau urusan bisnis, urusan startup, tentang online, saya kira memang tak ada bantahan. Tapi kalau untuk ngurus pendidikan, ya tentu minimal sekelas profesor lah yang ada di situ. Karena tentang style, tentang pengalaman, kemudian jam terbang, ya adalah kawan-kawan profesor itulah yang sangat layak untuk jadi menteri di bidang pendidikan, ristek dan dikti itu. Saya kira di situ, Mas.
Mas Adib, satu lagi, dengan pendekatan Zaken yang dilakukan oleh Pak Prabowo gitu untuk mengisi kabinetnya, berarti secara tidak langsung Pak Prabowo ingin mengeliminir kesalahan-kesalahan yang sebelumnya ada di masa kabinetnya Pak Jokowi gitu ya. Ada the right man yang nggak ada di the right place gitu. Ya, betul. Artinya Merevisi kalau gitu ya. lihat apa yang ada di pemerintahan saat ini, apa kira-kira kementerian yang mestinya diisi sama yang bisa jadi yang jadi sorotan Mas Adi gitu untuk Ya, diisi dengan benar. ya saya kira banyak ya Menteri Kemendisbud Dikti misalnya itu harus cari orang-orang yang memiliki latar pendidikan mentereng, minimal doktor kalau bukan profesor, kan gitu Pak. Terus kemudian Kemenkumham karena itu terkait dengan hukum dan HAM ya, memang adalah orang-orang yang memiliki keahlian di situ. Oke. Dan banyaklah kalau kita mau sebutkan satu persatu Banyak ya. Iya. Ada 34 soalnya kalau kita tracking satu persatu ini nggak cukup waktunya untuk didiskusikan. Itu sebagai salah satu contoh. Atau misalnya Kementerian ATR kan kira-kira begitu. Karena harus sesuai dengan keahliannya. Termasuk tadi misalnya yang ngurus tanah, jangan yang mereka punya latar belakang tentara. Bukan nggak mampu, pasti mampu. Tapi kan kemampuan yang dipaksakan menurut saya itu yang tidak Zaken ya. Karena yang saya bayangkan Zaken itu dia bekerja sesuai dengan keahliannya dan mendapatkan perintah langsung dari presiden terpilih. Oleh karena itu bagi saya cukup gampang dan cukup transparan ya bahwa calon-calon menteri yang sudah muncul ini ya kalau mau jujur sudah mulai diarahkan kepada kemampuannya masing-masing. Gitu Mas. Alright. Siap. Satu lagi dong, Mas Adi. Ada. PDIP Ya, baiknya masuk nggak kabinet? Saya dari dulu kan mazhabnya, jangankan PDIP, PKS, kemudian Nasdem, PKB itu haram bergabung. Harusnya ya. Harusnya jangan hanya PDIP pertama ini untuk memberikan hukuman bahwa pemilu itu ada gunanya. Ya. Yang Kalah menang udah nggak usah ikut gitu harusnya ya. betul, yang menang itu biarkan dia berpesta pora dengan kekuasaan yang ditumpuk dan diakumulasi. Yang kalah itu biarkanlah dia berjalan di tempat yang sunyi, Pak. Iya. Mestinya. Mestinya begitu. Tapi ini kalau kemarin kan sudah beritanya itu 3 nama dari PDIP menunggu restu Ibu Mega untuk masuk kabinet. Iya kan kalau PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah, ini kan semakin mempertebal bahwa posisi di parlemen akan wassalam. Bahkan PDIP tak bergabung sekalipun dengan kubu Prabowo, ya saya kira memang oposisi di parlemen juga wassalam. Karena 84% kekuatan politik pro Prabowo dan Gibran itu sudah terakumulasi, Pak. Karena ada kecenderungan semua keputusan politik baik di pemerintah ataupun di DPR ini kan ujung-ujungnya voting, bukan menghitung sehebat apa kualitas anggota dewan itu. Apalagi PDIP jadi bergabung, ya kita jangan pernah berharap lagi akan ada oposisi di parlemen dan akan wassalam. Satu-satunya harapan yang akan jadi oposisi dengan suara-suara lantang adalah ekstra parlementer. Mas Adi, satu lagi untuk menutup diskusi kita sore ini, melihat proyeksi arah kabinet yang akan dibentuk sama Pak Prabowo ini, kira-kira ke arah mana strategi Prabowo yang ingin dituju untuk masa awal ini? Ekonomi atau apa, Mas Adi? Saya melihat ekonomi, jadi stressing Prabowo sepertinya memang akan take off, bahwa ekonomi itu adalah persoalan krusial, persoalan kunci yang akan segera dibenahi. Maka infra dan suprastruktur, pengkondisian untuk menuju ekonomi yang tumbuh hingga 8% itu yang sepertinya sedang dikonsolidasikan. Termasuk dengan adanya koalisi mayoritas, ini kan sebenarnya untuk menciptakan stabilitas yang kondusif. Karena ada teori yang mengatakan kalau ada resistensi, ada gejolak, ada protes-protes, ada mungkin kelihatan elit-elit itu tidak solid karena saling perang-perangan secara terbuka, secara ekonomi itu tidak menguntungkan. Oleh karena itu, koalisi mayoritas bagi saya termasuk ingin menggandeng PDIP, bagian dari upaya menciptakan supaya tak ada lagi huru-hara, tak ada lagi gejolak secara politik, dan ini menjadi soft landing sebenarnya bagi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Bukan hanya 5 ataupun 6%, tapi menjadi 8 atau 10%. Semoga pertumbuhan ekonomi itu di masa Pak Prabowo bisa kita nikmati bersama.
karena kita khawatir sekalipun ekonomi tumbuh kan tumbuhnya di sekitaran kekuasaan, Pak. Tapi tidak tumbuh di tendean dan tidak tumbuh di misalnya. Percuma tumbuh 8% tapi 8%-nya cuma di satu tempat numpuk gitu ya. Pokoknya harus merata sampai Madura. Terima kasih Mas Adi Prayitno untuk waktunya. Terima kasih banyak. Sore Mas. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Alright. Mas Sorik, ngelihat apa yang disampaikan Mas Adi tuh, berarti walaupun kabinetnya Zaken, tapi tetap harus zen ya, alias imbang gitu antara pemerintah dan oposisi. Ya, gitu. kalau Mas Adi mazhabnya harusnya begitu. Jadi yang kalah tuh udah tinggal aja, ya udah biar mereka jadi oposisi. Tapi kan yang terjadi itu tadi inginnya sestabil-stabilnya, makanya semua dirangkul, semua dikasih jatah, biar lempas landas. Nah, tinggal kalau tadi kata Mas Adi ekstra parlemen, ya kita ini yang mengawasi. Kalau mereka itu ya demo lagi, misalkan begitu, kita kritisi lagi lewat media dan segala macam, bersuara lewat medsos, samperin IG-nya masing-masing, yang bisa dilakukan ya. Bisa dilakukan. Netizen kita akan terkenal. Plus 62 di mana-mana. Kalau survei Microsoft ya paling barbar lah itu. Betul sekali. Jadi ya digunakan ke dalam negeri juga dong, dan nggak cuma untuk urusan pergosipan. Betul. Nggak cuma ngurusin PDD ya. Ya, kalau PDD rame, kalau urusan ada yang viral artis rame, selebgram rame ya. Gini urusan juga bisa negara dipakai. juga harus bisa dibikin Bisa dipakai. Bisa, Gerah ya. banget kok kalau dikomenin banyak-banyak itu. Dan kita mendorong kalaupun nanti pejabat-pejabat nanti ya mengumumkan juga medsosnya apa biar dilihat sama publik. Betul. Karena kan juga ya mereka berada di posisi itu juga karena rakyatnya juga. Dibayar pakai duit kita kok. Jelas. Dibayarnya pakai duit kita, duit pajak kita juga. Ya. Potongnya makin banyak ya potongan. Jadi yang PDIP itu benar kabar terakhir. Iya, katanya menunggu restu Bu Mega. Oh gitu ya. Tapi itu berarti boleh-boleh aja ya dari oposisi untuk diajak atau dirangkul masuk ke ya, kabinet kalau itu yang tidak baru. ada aturan baku sebenarnya, Oke. tidak ada aturan yang dilanggar, posisi begitu. Tapi memang itu akan membuat pengawasnya itu jadi berkurang, tidak ada sisi lawan yang mengawasi kerja-kerja pemerintah ya, semuanya satu sisi. Walaupun kalau dulu di eranya Pak SBY ada koalisi periode keduanya kan Setgap ya. Nah, itu kan koalisi, tapi rame koalisinya. Golkarnya bandel, PKS-nya lucu gitu kan. Nah, itu agak seru lah. Dari segi pemberitaan pun agak seru. Kalau nih satu suara ya berita sepi juga ya, Dok ya. Benar sekali. Kita kayak yang liputan di DPR tuh ngantuk jadinya. Kalau misalnya banyak suara kan jadi betul. Dulu kan ada Pansus Senturi, ada apa, Fahri Hamzah, seru bla bla, seru banget sih zaman itu. Ya kalau bayarannya memang pembangunan kita kata Pak Jokowi jadi that's why harus kita kawal bersama ya. Ya, harus kita kawal bersama. 8%. 8%. Amin. Presiden ke-8, 8%. Kode Pak Prabowo juga 08. Kode apa? Kode Danjen Kopassusnya. Oh, Prabowo iya. 08. Kirain nomor depan HP-nya. Iya, Semua 8 semua dong. Semua 08, Mungkin Kakak. Yordania kan. Oke deh, terima kasih banyak Mas Sorik. Siap. Yes. Kapan-kapan kita undang lagi ya. Baik. Terima kasih banyak. Oke. Selamat sore. Kita beralih ke segmen selanjutnya Yes. Detikers. Kita tutup dulu editorial review kali ini. Abis ini kita mau ke NTMC dulu sebelum ya. Mas Sorik berakhir. Kita cek lagi. Sama siapa guys? Masih bersama Brigadir Brigadir Ovelia ya. Selamat sore Brigadir Ovelia. Halo, selamat sore Edo. Wah, ini masih di sekitar Blok M kayaknya ya, bener gak? Ya betul, Edo Eiza. Aku kira terjadi penumpukan kendaraan yang luar biasa, tapi ternyata lampu merah ya. Kaget aku kayak ada apa tuh di belakang, ternyata memang harusnya berhenti. Iya, kirain tadi di pabrik otomotif gitu, ternyata memang Pabrik lampu merah ya. Silakan. Di parkir Kak, di display. Di display. Silakan Brigadir Ovelia laporannya. Baik, terima kasih Edo Eiza, dan Detikers saat ini saya akan kembali melaporkan bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas di mana tempat saya berada di kawasan Traffic Light Melawai, Jakarta Selatan. Dengan dominasi kendaraan sudah mulai terlihat, nampaknya saat ini sudah adanya peningkatan volume kendaraan terlihat dari arah Tanah Kusir atau dari arah Pondok Indah yang akan mengarah ke arah Mampang ataupun Cawang. Ketersendatan di sini juga terlihat karena adanya traffic light, selepasnya kembali ramai
Dan terlihat juga untuk ke arah Senopati atau Sudirman yang akan mengarah ke arah Fatmawati juga saat ini nampak ramai dan lancar. Kecepatan kendaraan diperkirakan dengan rata-rata masih ditempuh 30 hingga 40 km per jam. Namun kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu menjaga batas normal kecepatan kendaraan Anda dan tentunya selalu jaga jarak aman kendaraan Anda apabila akan melintasi kawasan-kawasan ini. Dan kami juga menghimbau bagi para pengendara untuk menggunakan sabuk pengaman saat Anda berkendara. Bagi pengendara mobil dan penumpang yang tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, tentunya bagi yang melanggar akan terekam kamera etle. Dan dikenakan sanksi berupa kurungan paling lama 1 bulan serta denda paling banyak Rp250.000. Terlihat juga untuk arah sebaliknya dari arah Fatmawati yang akan mengarah ke arah Mampang Cikawang ataupun yang akan mengarah ke arah Sudirman. Nah, nampaknya saat ini juga sudah terlihat adanya penumpukan volume kendaraan sebelum traffic light dengan kecepatan kendaraan selepasnya dengan kecepatan kurang lebih rata-rata 20 km per jam. Kami himbau bagi para pengendara yang berboncengan lebih dari 1 orang, tentunya aksi ini sangat berbahaya dan bisa menjadi penyebab kecelakaan. Pelanggaran ini bisa dikenakan sanksi kurungan paling lama 1 bulan dan denda juga Rp250.000. Detikers tak perlu buru-buru dan pastikan Anda selalu dalam hal apapun nggak harus cepat asal tepat, nggak apa-apa lambat asal selamat. Dan untuk informasi arus lalu lintas lebih lanjut dan terkini, silakan hubungi 1500669. Dan demikian Brigadir Ovelia menginformasikan terkait kondisi arus lalu lintas di sore menjelang malam hari ini. Kita kembali ke rekan-rekan Eiza dan juga Edo di studio. Silakan dan salam presisi. Brigadir Ovelia, kayaknya kita perlu mengulang lagi tagline yang seru tadi. Iya. Tak perlu cepat, asal tepat. Lalu apa lagi ya? Lanjutnya? Gak harus cepat, asal tepat. Gak apa-apa lambat, asal selamat. Ulangi. Gak perlu cepat, asal tepat. Gak harus cepat, asal tepat. Gak harus. Siap salah. Gak harus cepat, asal tepat. Gak apa-apa lambat, asal selamat. Bener ya? That's right. Ternyata aku belum tua-tua banget. Terima kasih Brigadir Ovelia. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Eiza, Edo. Salam presisi. Blok M tuh sore-sore gini serunya jajan donat yang rame itu sih. Masih rame gak sih? Aduh, tahu lagi donat edgy itu kan. Iya, yang antrenya bisa sampai 3-4 km itu. Katanya on the day it was open, let's say misalnya bukanya jam 9 gitu ya. Antrian tuh sudah ada dari jam 8. Antrian panjang tuh udah terbentuk dari jam 8. Ngalah-ngalahin Kalau ini ya. aku sih lebih baik jam 8 itu aku sih masih tidur ya. Aku sih kayak nggak ada makanan lain. Tipe orang banget. Tipe orang yang ngejar makanan viral gak kayak Dok? Gue enggak. Enggak ya? Yang ada yang viral-viral yang ngikutin gue. Oh wow, awas loh, hati-hati. Hati-hati loh, itu bisa menjadi bumerang. Tiba-tiba kayak takut dihampiri viral. Takut. Kalau kita mereka aja Detikers takut viral. Kita balik lagi habis ini dengan informasi lainnya dari Detik Sore. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back everybody. Welcome back. Dan tahu nggak kabel charger aku matching. Wow, sebuah indikasi. Memang kita hari ini didukung oleh semesta untuk menjadi ungu. Untuk menjadi kol. Kol ungu atau taro. Apa sih taro? Ubi ungu. Ubi cilembu. Enggak. Ubi cilembu enggak, coklat. Dia biasa aja. Ya. Coklat gemas. Detikers kita tuh lagi berduka sebenarnya karena banyak teman-teman pendaki kita ini lagi pada mengalami kemalangan ya, Za ya. Betul. Jadi sebetulnya juga ada beberapa informasi ya, ada berita juga yang membuatku juga jadi deg-degan banget karena kan kayak Dut tahu ya, aku di gunung banget. Aku di pertengahan bulan lalu juga memang baru
turun gunung juga. Dan sebetulnya beberapa kejadian yang kita juga mau sampaikan juga sama Detikers itu tuh bisa kejadian sama siapa aja. Karena sebetulnya yang pertama itu ada dari Gunung Slamet ya. Jadi sebetulnya ini walaupun juga mungkin nama adalah doa. Karena sebetulnya korbannya juga selamat. Alhamdulillah. Iya, ditemukan dengan kondisi selamat ya, masih hidup juga. Namun memang kondisinya sangat lemah sekali. Jadi yang terjadi adalah ini satu siswi dari SMKN 3 Semarang yang namanya Naomi berusia 17 tahun juga hilang saat mendaki Gunung Slamet di tanggal 5 Oktober lalu. Yang ternyata yang kejadian itu adalah tersesat di tengah-tengah pendakian. Walaupun sebetulnya menurut informasi yang kita terima juga ya naik gunungnya juga tidak sendirian, tapi mengikuti open trip gitu ya. Nah, sama nasibnya dengan apa yang terjadi di Gunung Slamet ini juga terjadi kejadian hilang ya atau terjatuh ya ketika mendaki puncak Gunung Rinjani yang ada di Lombok begitu. Ini sedang kita upayakan untuk bisa mengupdate berita terkini soal proses evakuasinya, Detikers. Kita akan tersambung sama Mas Ahmad Fikri Wahyu Rizky, jurnalis Detikcom yang ada di lokasi. Ya, berada di Mataram, Lombok ya. Selamat sore, Mas Fikri. Sore, Mas Edo, Mbak Eza. Selamat sore. Baik, Mas Fikri kali ini lagi berada di Mataram ya. Berada di mana ini Mas Fikri? Saya sedang berada di kantor Basarnas Mataram sore ini. Baik. Mas Fikri mungkin boleh diupdate sedikit ke kita kabar tentang proses evakuasi dari korban yang jatuh saat mendaki puncak Gunung Rinjani ini, Mas Fikri? Baik, selamat sore Mas Edo, Mbak Eza. Saya pikir dari Detikcom Bali yang ada di Mataram melaporkan bahwa Kaifat ini mendaki bersama 11 orang temannya dari Jakarta menuju ke Puncak Rinjani pada 28 September kemarin. Jadi memang dua orang pendaki ini, Kaifat dan Hafid ini sempat terjatuh di pertigaan menuju puncak Gunung Rinjani. Jadi pada hari Minggu itu memang ke-11 pendaki ini mendaki ke puncak Gunung Rinjani sekitar jam 3 dini hari. Setelah itu kembali dari puncak Gunung Rinjani sore hari sekitar pukul 15.00 WITA. Nah, pada saat kembali dari puncak Gunung Rinjani, dua pendaki ini menemukan di TKP itu sedang berkabut. Jadi memang kedua pendaki ini tidak mengetahui secara pasti trek yang ada di puncak Gunung Rinjani. Ketika kembali waktu itu kabut sedang ada di TKP dan kemudian di pertigaan yang seharusnya kedua pendaki ini ke arah kanan itu lolos ke arah Danau Segara Anak dan di situ memang jalannya buntu. Jadi kedua pendaki ini terjatuh di situ dan yang Apit yang teman si korban ini sempat berpegangan di sebuah kayu yang ada di punggungan ke puncak Gunung Rinjani. Sedangkan yang korban ini tidak bisa sempat memegang batu. Dari informasi yang kami terima dari Basarnas itu terjatuh akhirnya ke bawah tebing setinggi 300 meter gitu. Bang Edu. Baik. Jadi sebetulnya juga kedua pendaki ini sudah sempat sampai ke puncak ya, namun pada saat kembali ke camp gitu ya setelah dari puncak malah terjatuh juga. Memang untuk cuaca ya, jadi ini salah satu penyebabnya juga karena cuaca yang faktor cuaca ya gitu. Nah dari pada saat itu pukul berapa? Apakah mungkin ada pendaki lain yang turun juga yang sempat melihat kejadian tersebut? Apakah perlu menunggu untuk evakuasi dulu atau mungkin sebetulnya sempat dinyatakan hilang dulu untuk beberapa waktu? Waktu kejadian itu memang di luar jalur trek ke puncak karena di atas itu kan ada pertigaan yang memang kalau pendaki naik ke puncak Rinjani itu akan ke arah kiri. Nah ini dua pendaki ini mungkin tidak melihat trek ke arah turun
Karena melihat kabut, akhirnya dia lolos dari pertigaan. Nah, di situ ada semacam tebing yang memang mungkin tidak dilihat oleh kedua pendaki sehingga terpleset ke sebelah kiri Danau Segarana begitu. Jadi memang ketika mendaki Gunung Rinjani itu memang waktu yang paling tepat untuk turun itu ya siang hari begitu. Jadi memang tidak disarankan untuk turun pada sore hari. Itu Pak Aizan. Untuk pendaki yang selamat akhirnya bisa selamat dengan bantuan orang lain kah atau berusaha dengan sendirinya, Mas Vicky? Dan kemudian untuk yang menjadi korban terjatuh begitu ke Danau Segara Anak ini, apakah evakuasi sudah berhasil dilakukan? Sebetulnya si korban Apit ya yang selamat itu memang tidak dibantu siapapun, dia bisa selamat karena memang masih berpegangan pada kayu yang ada ya, kayu yang ada di atas tebing gitu. Dia yang melaporkan kejadian itu kepada teman-teman pendaki yang ada di Pelawangan. Nah, sekarang memang posisi korban itu sedang tahap evakuasi oleh teman-teman yang ada di tim Basarnas gabungan gitu. Jadi memang tadi proses evakuasi sudah dilakukan sejak kemarin sore karena memang cuaca di atas punggungan ke arah Puncak Rinjani itu memang tidak selalu bagus. Jadi memang beberapa tim SAR memutuskan untuk melanjutkan evakuasi pada hari ini. Memang kemarin sore itu jenazah korban sudah berhasil dibungkus atau di-packing oleh teman-teman tim Basarnas yang sudah turun ke lokasi yang memang korban terjatuh. Posisi jenazah memang sudah dibungkus rapi, tinggal diderek atau di lowering untuk naik ke atas punggungan, kemudian nanti akan dibawa ke Pelawangan di lokasi emergensi sementara, baru kemudian akan dibawa ke Taman Nasional Gunung Rinjani yang ada di Sembalun. Gitu. Oke, berarti masih dalam proses ya sampai sore ini ya? Nah, sampai sore ini memang belum ada informasi valid soal proses evakuasi yang tadi. Tapi tadi ada informasi juga pada pagi hari sebelum waktu proses evakuasi ada lagi pendaki Irlandia yang terjatuh di atas lokasi Kaviat terjatuh gitu. Jadi memang Rafael dari Irlandia itu terjatuh karena terpleset juga ke arah kiri di bawah liter E ya, di bawah liter E yang ada di bawah puncak Gunung Rinjani gitu. Jadi tapi ada kejadian baru lagi nih Mas ya hari ini. Kejadian baru lagi hari ini, tapi memang si korban yang dari Irlandia itu berhasil dievakuasi, hanya mengalami luka di bagian punggung sebelah kanan karena memang mungkin dia tidak mengetahui secara pasti soal trek yang ada di puncak Gunung Rinjani. Oke, apa hambatan terbesar pada saat melakukan proses evakuasi ini? Sebetulnya tantangan paling berat itu ya cuaca, karena kan di atas itu di 3.000 meter di atas permukaan laut itu memang cuaca setiap jam, setiap menit itu berubah-ubah. Jadi memang di atas punggungan itu memang angin juga cukup kencang di situ dan memang sering juga terjadi badai. Mengingat kondisi Rinjani yang saat ini tantangan alamnya cukup tinggi begitu Mas Vicky, ada inikah himbauankah dari pengelola untuk para pendaki setelah kejadian ini? Setelah kejadian memang belum ada keluar surat atau himbauan dari pihak Taman Nasional Gunung Rinjani, tetapi memang sejak awal memang untuk pendaki itu kan dilengkapi oleh waktu pendakian berapa hari lama di gunung, dan memang semua pendaki itu diwajibkan untuk melakukan cek kelengkapan sebelum mendaki. Selain itu, pendaki juga diwajibkan untuk membawa surat kesehatan yang dilengkapi oleh puskesmas terdekat. Jadi himbauan itu secara langsung diberikan kepada seluruh pendaki ketika mendaftar di pemeriksaan pos 1 atau pos 2 di Sembalun Rinjani. Baik. Apakah setelah adanya kejadian ini dan kemudian juga hari ini juga ada kejadian baru lagi gitu ya, ada wisatawan yang juga jatuh, apakah ada tindak lanjut lagi dari pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani? Apakah mungkin ada pengamanan khusus atau mungkin juga melarang pendaki untuk naik terlebih dahulu untuk beberapa waktu ke depan atau bagaimana Mas?
Sejauh ini belum ada terkonfirmasi dari pihak PNGR untuk mengeluarkan himbauan. Tapi dalam catatan pribadi mungkin dalam bulan September sampai Oktober ini ada 5 pendaki yang sudah jatuh di Rinjani. Salah satunya yaitu pendaki Rusia yang sampai saat ini yang belum ditemukan. Itu memang pencariannya sudah dihentikan. Kedua, ada pendaki dari Malaysia, kemudian juga ada pendaki dari Rusia juga, itu ada 2 pendaki, kemudian ada 2 lagi dari Jakarta, dan tadi terakhir dari Irlandia. Nah, sejauh ini belum ada memang himbauan dari PMJR untuk apakah ke puncak itu diberikan tanda-tanda rawan kecelakaan atau seperti apa, itu belum konfirmasi dari pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Seperti itu, Kak. Sama dari catatan berbagai macam kecelakaan yang terjadi dalam 8 tahun terakhir ini, banyak pendaki yang ditemukan tewas juga pada akhirnya. Evaluasinya apakah karena para pendaki ini menggunakan jalur yang salah atau memang ada syarat yang tidak dipenuhi begitu ya oleh para pendaki, atau kondisi alam, atau apa, Mas Vicky? Sebetulnya kan mendaki gunung itu bukan hanya melengkapi syarat-syarat, tapi juga perlu mental yang kuat untuk ketika kita mendaki gunung. Jadi seharusnya memang petugas sudah memeriksa kondisi kesehatan, perlengkapan, dan memang petunjuk-petunjuk di atas gunung. Jadi mungkin ketika di atas gunung para pendaki tidak selalu memerhatikan kondisi cuaca, kondisi fisik, dan kondisi mental. Jadi terkesan bahwa ada pendaki yang memang mengabaikan situasi yang ada di atas gunung. Jadi himbauan itu memang selalu ada ketika pendaki akan mendaki ke Gunung Rinjani. Jadi bukan hanya dalam tertulis gitu. Jadi ketika kita mau mendaki itu sudah diperingatkan oleh petugas di Balai Taman Nasional. Gitu, Mas. Iya. Dan tentunya juga ada faktor pentingnya memilih guide ya, mountain guide yang juga sudah terpercaya gitu ya, karena kan tidak disarankan untuk naik ke Gunung Rinjani sendiri gitu, atau ya secara mandiri. Ada himbauan terkait itu enggak, Mas Vicky? Betul, jadi memang belum ada kewajiban pendaki untuk memakai guide ke Rinjani, karena memang Rinjani pada bulan Agustus sampai akhir tahun itu memang sedang rame-ramenya untuk. Jadi memang pendaki nekat begitu ya. Saya bilang nekat karena banyak pendaki yang memang ditemukan di lapangan. Jadi tidak membutuhkan guide seperti itu mungkin. Gitu, Mas. Mas Vicky, sorry out of topic sedikit. Mas Vicky udah berapa kali nyampe puncak Rinjani? Saya sudah 7 kali. Wow. Sudah 10 kali. Respect nih sampai 2. Wow, luar 7 kali. biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak, Mas Vicky. Gokil Siap, ya. Mas Edo. Gimana Mas Vicky? Iya, nanti kita ajak ke Rinjani kalau mau. Iya. Udah cukup. Udah cukup ya. Udah, saya Kebetulan nangis, Mas. Eza baru aja turun Iya. dari Rinjani, Mas Di Vicky. letter E nangis. Dan di letter E nangis ya. Makasih. Nanti kapan-kapan. Mungkin mau lah. Kalau cuacanya bagus saya mau. Iya, kapan-kapan kalau ke Rinjani kita ngubungin Mas Vicky ya. Iya, Mas Vicky 7 terima kali loh. respect. Terima kasih banyak Mas Vicky, sehat selalu. Terima kasih, Mas Edo. Selamat Mbak melanjutkan Eza. aktivitas. Terima kasih Mas Vicky. Dengan humble-nya beliau bilang, saya sudah 7 kali. Iya. Kayak 7 kali itu nothing. Buat kita kan kayak, that's to something. A big thing. That's a big thing. Gitu Absolutely. ya. Jadi, nah sebetulnya ya salah satu yang mau aku selalu remind itu adalah please kalau mau naik Gunung Rinjani ataupun gunung mana, please. Baru aja gue menyanyi lagu itu. Coba kayaknya lo sedang sangat bergairah menjelaskan itu. Ya wajib tau Kak Iya, untuk bukan bekerja sama ya, maksudnya memilih Guide. tim guide yang juga sudah established gitu, yang sudah terpercaya, atau mungkin juga yang ya kalau misalnya gunungnya mungkin belum ada guide yang berlisensi, bisa kan menggunakan guide dari masyarakat Warga sekitar ya. yang pastinya Pasti udah banyak yang tahu. nawarin. Betul. Pasti banyak yang nawarin. Itu bagus untuk keselamatan Jangan coba deh kita. sendiri-sendiri, guys. Terus juga meningkatkan perekonomian juga, Betul, pemerataan ekonomi ya. Betul, menghindarkan kita dari hal-hal yang
ya yang dihindari lah, yang mengerikan. Yang buruk ya. Yang buruk lah. Benar, Gitu. kalau kemarin pengalaman gua ya naiknya bukan Rinjani sih, masih cetek naik ke Ijen waktu itu. Nah, Juga yang jadi catatan banyak warga lokal di sana, Ya. surat keterangan kesehatan tuh diminta kan. Dan mm-mm. itu kan jadi salah satu validasi bahwa lo memang sanggup nih untuk naik gitu. Ya. Masalahnya ketika kita udah bikin itu tapi nggak diperiksa. Oh. Jadi ada dan juga keterangan kesehatan itu semacam kayak formalitas aja. Nah, kita tuh pengen dan juga warga lokal di sana juga mengimbau surat keterangan kesehatan ini dibikin jadi syarat, tapi benar-benar dipastikan orang yang mencoba untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan ini benar-benar layak gitu. Betul. Jadi itu bisa jadi salah satu mitigasi, karena makin kesini kayaknya makin banyak yang karena FOMO naik gunung Ya, jadinya betul. menghalalkan segala cara gitu. Nah, itu tuh walaupun sebetulnya juga ya yang terjadi memang di bulan-bulan Agustus sampai menuju ke akhir tahun itu Gunung Rinjani itu kan lagi rame-ramenya banget tuh Betul. ya, yang tadi di-mention juga sama Mas Vicky. Udah memang lagi high season karena memang dia lagi bagus-bagusnya lah ya. Si vegetasinya juga, kemudian secara cuaca juga tergolong lebih aman walaupun tidak Containable selalu. banget lah ya. Nah itu dia, karena lagi rame Kak si Ha. rute Jurassic Park itu Iya, di iya. sosial media. Jadinya banyak yang Kesana. tertarik ke sana walaupun mungkin sebelumnya belum punya pengalaman Tapi gue yang percaya orang-orang yang kesana pasti yang udah punya plan sejak lama kan, gak ada yang tiba-tiba seminggu sebelum Rinjani ada emang yang kayak gitu. Tapi aku punya sih temen satu grup aku waktu di Nepal, dia hamin seminggu terus enggak, hamin 3 hari berangkat ke Nepal. Memang sudah pro tapi Enggak sudah juga, banyak dia beli gunung. alat semuanya di sana. Tapi sudah pernah naik Orang gunung kaya. banyak. Enggak juga. Karena dia punya uang. Itu dia. Iya, karena biaya naik gunung tuh gak sedikit loh. Betul. Gunung pendek aja, gunung kecil aja itu biayanya lumayan. Betul. Apalagi gede. Gearnya juga kan sebetulnya untuk gear yang proper juga nggak murah ya. Walaupun Exactly. sebenarnya juga brand-brand lokal sekarang udah bagus-bagus banget. Yes. Tapi tetap nggak murah. Menurutku nggak murah kan, ya murah kalau satu kos kaki. Tangan banyak glove, yang lokal bagus. Sarung Celana. tangan juga banyak. Bisa. trekking pole, tas, ya, apalah. Jadi Meski banyak ketika kita banget. sudah bersiap dengan sangat maksimal gitu ya, Yap. pada akhirnya juga kan kita yang harus menyesuaikan sama alam, bukan alam yang menyesuaikan dengan kondisi kita, itu yang harus dipahami juga. Jadi please kalau udah meniatkan untuk berhadapan dengan alam, please behave gitu ya. Ya betul Harus gitu ya. wisdom. Semoga lah tidak terjadi lagi Amin. hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang juga sebetulnya mountaineering ini menurutku harus jadi hobi yang juga semakin di highlight juga, karena gunung kita bagus-bagus. Iya. Termasuk Bagus juga ke semuanya lah ya, nggak cuma dari pengelola atau otoritas terkait, masyarakatnya juga diminta untuk proaktif gitu, mempersiapkan segalanya. Karena memang kalau udah sekali naik gunung pasti pengen naik lagi. Betul. Kita naik apa lagi abis ini? Kita abis ini naik ke puncak Karir dari Wow. keinginan orang tua, yaitu bukan naik gunung, Naik pelaminan. Pernikahan dini. Sesaat lagi kita akan bahas itu, Detikers, bersama dengan Detik Health. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita sudah berada di area outdoor ya, karena kita habis ini akan ngobrolin soal extreme sport. Extreme sports ya. Ini kan mountaineering. Sangat menantang. Sangat menantang Ini ya. di atas dari naik gunung sih. Iya itu. Tantangannya. Menurut aku sih Karena seumur iya. hidup ya, Iya konsekuensinya. betul. Karena juga kayaknya persiapannya juga jauh lebih besar ya, lebih banyak Harusnya. menurut aku Harusnya untuk naik ke lantai 9. lantai pelaminan dong. Lantai. Kita akan bahas soal Pelaminan. pernikahan dini. Jadi dalam Nah. beberapa waktu terakhir tuh kita sering banget menerima kabar banyak tokoh sampai masyarakat biasa gitu yang melakukan pernikahan dini. Alias tren pernikahan dini ini makin
ketara gitu. Padahal di satu sisi juga banyak juga temuan anak-anak zaman sekarang itu makin banyak yang nunda pernikahan padahal ya. Betul. Tapi angka pernikahan dininya kayaknya naik gitu. Betul. Apa aja sih sebetulnya faktor-faktor yang membuat di era metropolitan ini, di tengah-tengah metropolitan ini memutuskan untuk melakukan pernikahan dini gitu. Apakah memang sudah merasa ya secara psikologis, secara mental, secara finansial sudah mampu gitu. Tapi kan sebetulnya di balik itu juga sudah ada peraturan atau perundang-undangannya ya yang mengatur bahwa ada usia minimal menikah. Kak Edo sendiri berarti pertanyaan yang mau aku tanyakan kepada narasumber utama yaitu adalah Kak Edo mau umur berapa? Kebetulan aku udah 3 kali ya. Coy ya, jangan dong. Kita nggak ngobrol berdua Detikers, kita akan ngobrol bareng sama Detik Health. As our promise tadi kita akan ngobrol bareng sama Detik Health. Kali ini udah ada bersama Waretpelnya Khadijah Nur Azizah alias Kak Zizu. Jangan sampai salah. Welcome to Detik Sore. Halo, selamat sore. Terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama, it's a pleasure untuk ketemu wakilnya Mas Uyung ya. Biasanya kita ketemu sama Mas Uyung di sini. Udah akrab berarti kan. Iya, pakai baju lari biasanya karena beliau pelari kan. Iya, pulang-pulang emang suka lari ya. Benar. Harus sesuai dengan bukan ya? Dari kerjaan juga. Parah banget. Karena harus sesuai dengan personalitinya, ngasih lihat juga sisi personalitinya juga selain dari Detik Health juga ini running enthusiast lah gitu. Kalau Kak Zizu mungkin entusias di Saya entusias ke yang lain aja. Entusias to married? Kebetulan udah. Udah ya. Iya. Kita mau bicara soal itu Zu. Soal pernikahan dini. Benar gak sih coba divalidasi. Benar gak tadi bahwa tren menikah dini itu sekarang makin banyak. Di tengah orang-orang juga banyak yang menunda untuk menikah gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari tren menikah dini itu malah turun. Oh turun justru? Iya, dari data Kemen PPA ada penurunan sekitar 3% dari tahun sebelumnya. Jadi aku agak lupa datanya berapa. Boleh, ada contekannya. Iya, ada contekannya. Boleh. Apa itu datanya? Jadi kalau tahun lalu sempat 10%, sekarang itu tahun 2023 itu datanya 6,9% untuk menikah pernikahan usia anak. Jadi sebenarnya trennya menurun kalau untuk pernikahan anak ini. Cuman kasusnya tetap ada karena ada beberapa alasan, salah satunya kan biasanya karena faktor sosial dan agama yang berpengaruh terhadap tren pernikahan anak ini. Gitu. Karena sebenarnya kalau melihat secara angka memang turun ya, tapi kan 6,9% dari masyarakat Indonesia artinya sebetulnya masih tinggi sebetulnya. Betul, sebetulnya masih tinggi. Ya diharapkan bisa ditekan lagi gitu sih angkanya juga. Harusnya mereka dapatnya makan gratis, makan siang gratis, malah dapatnya Enggak gratis juga, Kak, masih makan orang loh. Masih makan orang. Kalau pernikahan, apalagi sebetulnya ya menjadi salah satu budaya Indonesia ya. Kalau misalnya menikah habis gitu pelaminan sepaket sama prasmanan. Prasmanannya juga. Prasmanannya juga. Memang sebetulnya ada undang-undang yang sudah sempat direvisi ya di tahun 74 ke 2019 yang sebelumnya. Sebelumnya 16 tahun batas menikahnya. Cuman akhirnya karena melihat tren pernikahan anak ini makin banyak di tahun-tahun sebelumnya, makanya ada direvisi. Akhirnya naik menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Tuh. Jadi harusnya lebih lama lagi. Seharusnya. Karena kalau dari BKKBN sendiri usia ideal menikah itu 25 tahun untuk pria dan 23 tahun untuk wanita, mempertimbangkan bukan cuma dari sisi psikologis tapi dari sisi fisik. Iya. Tuh. Tapi faktanya kan yang ditemukan masih ada aja yang menikah di bawah usia tersebut gitu. Betul. Termasuk yang diperlihatkan oleh sejumlah tokoh di media sosial, selebgram, you name it. Seperti yang baru saja terjadi yang mencuat adalah kasusnya Gus Zizan dan Camilla Asisifa. Betul. Ini gimana bisa terjadi? Kalau kita lihat sendiri kan memang kadang-kadang anak tuh gak bisa menentukan keputusannya sendiri kan. Makanya biasanya kebanyakan faktor pencetus anak menikah itu dari lingkungannya. Dari lingkungan, dari orang tua gitu juga. Kadang-kadang media sosial juga berperan. Anak-anak kan usia di bawah 18 tahun sebenarnya belum bisa berpikir secara matang kan. Makanya kadang-kadang kalau kayak pernikahan dini itu terjadi, dorongan dari keluarga tuh lebih kuat gitu loh.
sebetulnya yang apa sih yang paling ditakutkan atau mungkin resiko paling besar dari terjadinya terjadinya pernikahan dini? Kalau dari sisi medis, memang ini tuh dampaknya akan sangat berat kepada perempuan dari sisi anak-anak perempuan ketika dia memutuskan untuk menikah dan hamil gitu. Karena secara usia organ reproduksinya belum matang sempurna, jadi seharusnya dia belum mengandung, belum hamil gitu. Karena ketika terjadi kehamilan di usia di bawah 23 tahun itu, sesuai batas ideal BKKBN, risiko perdarahan ketika hamil itu bisa besar, risiko melahirkan prematur juga bisa ada, terus risiko keguguran juga besar, angka kematian ibu dan anak juga tinggi. Salah satu faktornya karena menikah dini itu. Iya, karena setauku juga kanker serviks itu salah satu penyebab kematian perempuan tertinggi juga ya di Indonesia. Betul, gitu. iya. Yang juga dipengaruhi oleh karena dipengaruhi salah satunya dengan pernikahan dini ini karena organnya belum matang sempurna, terus di dalam tanda kutip dipaksa untuk pembuahan dan hamil dan melahirkan, itu kan bisa merusak organ juga kan. Mungkin efeknya enggak yang kayak 2-3 tahun ke depan, bisa jadi 10-20 tahun lagi gitu. Apalagi usia anak kadang-kadang gak dibekali dengan pengetahuan yang cukup untuk menjaga kesehatannya gitu loh. Jadi check up-nya mungkin dia enggak. Terus makanya risiko-risiko ini ada gitu. Katakanlah misalnya perempuannya itu atau pasangan ini memutuskan untuk nggak punya anak dulu, walaupun mereka menikah dini gitu, alias nggak hamil dulu. Kalau dengan catatan kayak gitu, apakah tetap membahayakan bagi kesehatan? Kalau misalnya memang mereka berdua memutuskan untuk menunda kan itu sebenarnya bagus ya, dari segi kesiapannya juga untuk hamil dan melahirkan itu. Tapi selain itu kita juga harus mempertimbangkan faktor psikis. Karena usia anak itu rentan dengan perceraian ketika dewasa gitu. Ada penelitiannya bahwa ketika pasangan menikah terlalu muda, risiko untuk perceraian meningkat karena salah satu alasannya mereka belum matang secara emosional untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi ketika menikah gitu. Belum lagi kalau harus ngurus anak, ngurus suami, untuk perempuannya apalagi kan. Jadi kita nggak bisa juga kayak nunda dulu deh punya anak kalau misalnya menikah dini, tapi fisiknya oke lah bisa kita cegah, tapi mentalnya kita nggak tahu gitu. Ada info terkait itu nggak ya mengenai tingkat perceraian yang terjadi yang paling banyak itu di usia ketika pasangannya lebih muda kah atau lebih tua kah gitu? Kalau tingkat perceraian dari segi usia aku nggak ada datanya, mungkin ada tapi aku nggak terlalu into sama data itu. Tapi dari survei sendiri yang pernah aku baca memang tingkat perceraian kalau kita menikah di usia anak akan lebih tinggi ketika dewasa. Kalau literasi perempuan gitu terhadap bahaya terhadap kesehatan dengan adanya pernikahan dini ini gimana, ada datanya nggak? Mungkin dari NGO mungkin? Kalau pengetahuan anak soal kesehatan reproduksi sebenarnya ada, mereka udah aware. Cuman kan kalau yang kayak gini, baik lagi anak kadang-kadang tidak bisa mempertahankan argumennya dia ketika sudah dihadapkan dengan keputusan dari orang tua gitu. Kan kalau yang kayak gini bukan anak yang mau biasanya kebanyakan, tapi lebih dari orang tuanya. Makanya kenapa orang tua, ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa orang tua dengan tingkat kecerdasan yang tinggi, literasinya ada, belum tentu juga dia bisa menentang pernikahan anak gitu. Karena faktor yang akhirnya memutuskan pernikahan anak ini ada juga kompleks sebenarnya. Iya. Benar, kompleks karena ketika sesuatu pernikahan terjadi itu nggak cuma berdampak ke kesehatan juga pada akhirnya ya. Betul. Banyak hal termasuk sosial, bahkan ujung-ujungnya juga sampai ke ekonomi pada akhirnya. Betul. Bisa merusak fondasi bangsa bahkan ya. Betul. Karena kayak ketahanan ekonomi suatu negara juga kan ditentukan oleh ketahanan rumah tangga masyarakatnya pada akhirnya. Sejauh itu ya sebetulnya bagaimana ada dampak dari pernikahan dini ini bisa berpengaruh gitu sama kondisi suatu negara gitu.
gitu. Kalau di Indonesia sendiri penyakit apa yang paling sering muncul setelah terjadinya pernikahan dini? Ada nggak temuan soal anak. itu? Itu tadi kanker serviks kan salah satu penyakit penyumbang kematian terbanyak perempuan Indonesia. Faktor yang melatar belakanginya salah satunya pernikahan anak itu tadi. Kalau disebut data terkait pernikahan anak tuh sejauh ini dari UNICEF itu menyebut 23,5 juta anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Wah, banyak banget. Itu tahun 2023. Dan kita Indonesia itu ada di posisi keempat pernikahan anak terbesar. Nomor 4 mulu deh di Mana 4 angka sial lagi ya menurut Feng Shui ya. Banyak juga survei kita yang menyatakan ranking 4 ya. Ranking 4 terus gitu. Termasuk ini juga kita dapat nomor 4 kita terus. Ranking 4 sadly gitu kan. Dan yang juga dan yang juga membuat miris adalah kan misalnya Zizu tadi bilang bahwa sebenarnya literasi perempuan atau masyarakat terhadap bahaya kesehatan dengan adanya terjadinya pernikahan dini ini atau hubungan seksual secara dini ini itu udah terliterasi gitu ya, udah aware gitu, udah meningkat. Tapi di satu sisi kita juga ngelihat kayak misalnya kita lihat dengan konten-konten di media sosial, banyak yang bilang, gue juga kemarin baru lihat ada kontennya yang nanya-nanya soal sejauh mana lo pas pacaran gitu misalnya kayak sekarang tuh udah nggak tabu lagi untuk melakukan hubungan seksual di usia mereka yang sangat dini. Usia yang ditanya ini yang kayak 13, 14 tahun which is sangat rentan harusnya dengan bahaya kesehatan itu kan. Kayak sebenarnya mereka aware tapi kok berani gitu. Analisisnya ada nggak dari sisi kesehatan mungkin kayak mungkin lebih ke faktor apa yang buat mereka tetap melakukan itu. Glorifying konten media sosial kan sekarang kita bisa lihat apapun bisa kita update, apapun bisa kita sebarkan di media sosial. Pemahamannya mungkin ada tapi implementasinya yang kurang. Salah satu fun fact adalah data BKKBN menunjukkan tren pernikahan menurun tapi hubungan seks awal tuh malah meningkat. Oh gitu. Iya, artinya jadi hubungan seks di luar pernikahan itu meningkat. Itu juga meningkat dan ini salah satu hal yang harus jadi perhatian serius sih dari masyarakat. Pemerintah juga menurut aku harus mengambil langkah yang serius gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau pemerintah kan sebenarnya udah ngasih dispensasi nikah, lebih ke kayak menaikkan batas usia nikah, terus udah ada strategi nasional untuk menghapuskan perkawinan usia anak, tapi kayak tetap aja terjadi. Mungkin balik lagi karena faktor pernikahan ini tuh bukan single factor karena banyak banget hal yang faktornya bisa mempengaruhi kenapa akhirnya anak tuh menikah di usia muda gitu. Kadang-kadang adat juga berperan besar di beberapa wilayah Indonesia. Angka pernikahan anaknya tuh masih tinggi. Kalau pernah dengar cerita di NTB, betul ya, yang anak malah diculik untuk dikawinin sama orang, itu tuh masih ada. Dan kerap kali diselesaikannya secara kekeluargaan. Benar. Akhirnya dinikahkan, kasihan jadinya. Ada data nggak tertinggi di mana daerah di Indonesia pernikahan itu dini? Di NTB. Iya. Wow. Sejauh ini masih di sana karena ada adatnya itu yang tadi. Iya, gitu. Sulit juga sih ya kalau terkait juga dengan adat istiadat masyarakat atau wilayah tertentu juga yang memang peraturan undang-undang ya hanya sebagai ada aja gitu ya peraturan undang-undang, tapi sebetulnya juga nggak ada. Apakah perlu ada sanksi tegas gitu atau mungkin yang dilakukan atau aturan yang harus mungkin jadi dipertimbangkan kembali untuk diubah mungkin apa ininya push policy-nya? Kayaknya sih yang harus dipertimbangkan adalah menahan dispensasi nikah itu. Ketika saat ini peraturan usia batas nikah dinaikkan ke 19 tahun, banyak banget yang akhirnya minta dispensasi nikah gitu. Sayangnya dari pengadilan agamanya sendiri banyak yang akhirnya meloloskan juga. Bentuk dispensasi nikah tuh seperti apa aja? Bentuk dispensasi nikah kayak sebenarnya nggak boleh, tapi sama pengadilan agamanya tetap diperbolehkan. Jadi kayak ada suratnya gitu. Jadi sama KUA-nya nanti nggak apa-apa dinikahkan aja mereka. Atas dasar apa biasanya dispensasi itu diberikan? Ada banyak. Kalau yang aku baca itu
orang tuanya bilang anaknya suka sama suka. Oke. Oh, jadi ada izin dari orang tua. Pihak orang tua. Betul. Gitu. Terus yang kedua ada masalah anaknya hamil, keburu hamil gitu. Terus akhirnya harus dinikahkan. Menyelamatkan muka keluarga. Ya bisa dibilang kayak gitu. Terus yang ketiga itu tadi budaya yang ada di adat ya? Masyarakat yang akhirnya dispensasi nikah itu diberikan gitu. Ini adalah hal yang menurut aku sangat harus diselesaikan segera sih karena sangat kan krusial ya. Krusial banget. Apalagi katanya mau Indonesia emas, nanti Indonesia cemas jadinya. Bener. Dan perempuan tuh tonggak hidup bangsa loh. Gue bisa bilang jadi ketika perempuan ini kan paling banyak dirugikan pada akhirnya perempuan kan. Benar. Ketika perempuan yang banyak dirugikan dan pada akhirnya ya negara ini juga yang pada akhirnya bisa timpang gitu. Tanpa adanya perempuan pasti akan berat sebelah jadinya. Benar-benar karena anak yang lahir dari pernikahan dini kan mereka risiko untuk kena stunting juga tinggi. Betul. Stunting bukan cuman masalah kesehatan juga. Masalah ekonomi juga kan termasuk kan ketika dia usianya. Manusia kita gitu juga akan berpengaruh banget. Gitu. Aku mini bukan stunting ya, aku mini gen, aku aja kecil. Memang keturunan aja ya dari ini Anda kan apa namanya pulau yang di Charlie and Chocolate Factory itu? Oh iya. Umpa-lumpa. Anda turunan umpa-lumpa kan? Iya, karena memang bukan dikasih salmon, dikasih coklat. Dikasihnya coklat, ya emang diabetes ya, insulinnya gede banget. Iya, berarti memang sebetulnya untuk ya melakukan sebuah pernikahan baik tentunya juga yang diharapkan adalah di usia yang cukup gitu. Betul. Ya. Apa saja sebetulnya yang perlu dipersiapkan gitu untuk bisa menikah kita dengan konsultasi. Iya sekalian. Gimana kan Anda yang sudah menikah, kita berdua belum di sini. Selain dari jangan percaya udah 3 kali. Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya say. Coy. Belum ntar turun lagi harga pasar. Iya, jangan dong. Yang perlu dipersiapkan atau dipertimbangkan mungkin. Dan yang perlu dipertimbangkan selain dari segi usia. Iya. Kemampuan finansial Kak. Iya benar. Atau dari sisi kesehatannya apa yang perlu diperhatikan? Oke, dari sisi kesehatannya apakah sudah siap secara fisik gitu kan. Sebenarnya salah satu hal yang harus diperiksa adalah kesehatan fisik kita. Jadi kenapa orang kalau sebelum menikah tuh dianjurkan pemeriksaan kesehatan gitu. Jadi periksa kesiapan organ reproduksinya. Terus apakah dia punya penyakit atau enggak, ketika hamil akan berpengaruh sama si janinnya atau enggak. Makanya BKKBN sama Kemenkes itu tuh sangat mencanangkan pemeriksaan kesehatan kalau bisa setahun atau 6 bulan sebelum menikah gitu. Untuk mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum akhirnya hamil kan banyak juga abis nikah langsung hamil gitu, kita belum periksa, kita belum tahu gitu. Karena memang juga kalau ya di kota-kota besar memang sudah tersedia tuh ya ada tes pranikah gitu ya, tes pranikah betul. Pranikah, bahkan sebetulnya juga kita ya bersyukur banget karena opsinya tuh banyak gitu ya. Apalagi yang buat tinggal di kota besar kayak betul, gini ya. Gitu, paketannya aksesnya tuh banyak, aksesnya banyak, mudah juga gitu. Tapi kalau untuk yang memang tinggal di daerah-daerah gitu, ada nggak sih program seperti itu atau mungkin sebetulnya perlu digalakkan kembali gitu? Perlu dibantu lebih banyak gitu. Penyuluhan atau Oke, mungkin ini kan sebenarnya udah ada di semua programnya. daerah, tapi mungkin balik lagi ke pemerintah daerahnya, apakah mereka memfokuskan hal ini atau enggak gitu. Terlepas dari hal ini memang kita juga sebagai calon pengantin Mas Edo yang kedepannya akan menikah, amin. Kesiapan mental dan fisik itu harus sangat diperhatikan sih sebelum menikah. Yang tahu kita sehat atau enggak sehat kan kita sendiri gitu loh. Betul. Jadi memang aware terhadap badan sendiri itu tuh penting banget. Dan tentu aware terhadap badan pasangan juga ya ketika mau menikah ya. Betul. Jadi jangan mau menikah kalau nggak tahu kondisi kesehatan fisik pasangannya. Benar nggak sih? Benar.
benar. Iya, kesehatan kan fisik, mental juga. Karena mahal gak Zu biayanya untuk meriksa itu? Berapa? enggak kok. Berapa biayanya? Yang mahal juga ada, Kak. Yang mahal juga ada. Range-nya dari berapa? Range-nya mungkin sekitar 300 sampai lebih mahal ada. Karena kenapa kita juga harus periksa? Karena mengurangi risiko talasemia kalau pernah dengar. Jadi ketika dua-duanya pembawa talasemia, anaknya berisiko untuk menjalani transfusi darah seumur hidup. Makanya kenapa orang kalau pasangannya talasemia, dua-duanya dianjurkan nggak nikah. Iya, termasuk kalau marganya sama juga dianjurkan nggak nikah ya. Oh itu saya nggak tahu. Iya. Sebenarnya bicara soal pernikahan dini tuh complicated sih, apalagi ketika kita bawa ada unsur agama dan segala macam gitu ya. Termasuk sosial, bagaimana banyak di daerah itu akhirnya dinikahkan untuk menyelamatkan muka keluarga. Padahal sebenarnya si anak ini nggak mau dan belum bisa gitu untuk dinikahkan gitu-gitu. Iya. Ya semoga lah. Termasuk hubungannya dengan kekerasan terhadap perempuan ya. Benar itu banget. Semoga sebetulnya kalau aku sih berharap ini tuh tidak bukan satu kejadian yang di-endorse oleh selebgram atau you name it gitu lah ya, mewajarkan ya pernikahan di usia batas yang dianjurkan oleh pemerintah gitu. Bahkan ya mungkin pandangan setiap orang pasti berbeda-beda mengenai batas usia yang dianjurkan sama pemerintah. Ada yang merasa memang itu masih sangat muda juga, ada yang mungkin merasa oke itu memang usia yang sudah sangat cukup. Tapi sebetulnya ya banyaklah pertimbangan yang bisa dipertimbangkan dulu sebelum akhirnya melakukan pernikahan. Semoga yang pada melakukan pernikahan dini ini bisa bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Artinya untuk apapun yang disampaikan ke masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Enggak sembarangan ngomong atau sembarangan. Semoga gak ada endorse sih. Maksudnya semoga nggak selebgram ya. Biar dia gak dapat endorsean, bukan ya. Bukan. Semoga nggak digalakkan. Iya tren. Kalau dulu kan ada momen tren banget kayak yuk menikah muda. Itu kan semoga sekarang udah enggak lagi. Semoga masyarakat makin aware. Benar-benar. Semoga diganti jadi kayak yuk sukses muda. Sukses lebih dini. Iya, itu lebih baik gitu. Berprestasi lebih dini. Untuk menutup diskusi kita tentang pernikahan dini kali ini, Zizu akan nyanyi pernikahan dini yang hits itu di Detik Sore kali ini. Silakan Zizu. Enggak. Wah, suara saya sumbang nanti pada kabur penontonnya, jangan. Kan kalau kata Agnes Monica, pernikahan dini itu bukan cintanya yang terlarang. Iya, hanya waktu saya belum tepat. Iya, ketahuan deh umur kita, Kak. Melakukan semua. Iya. Itu Agnes Mo sebelum. Iya. Sekarang udah Agnes Monica, belum Agnes Mo. Terima kasih Zizu. Terima kasih Zizu dari Terima kasih banyak. Datang lagi ya. Boleh diundang aja, tahu kan nomor WhatsApp saya. Kita ngomongin apa lagi ya mengenai kesehatan yang seru-seru nanti kali ya. Banyak pasti. Banyak ya. Ya sudah. Baiklah. Oh iya jangan lupa tagline-nya kita udah tahu kan. Terkenal. Ajar lagi Kak. Ya udah minta ajarin Mas Uyung. Bisa di VN Mas Uyung sekarang. Jadi kita punya tagline kalau misalnya kita bilang Detik Sore enggak cuma hore-hore. Enggak cuma hore-hore. Oke. Jadi ketika nanti kita bilang Detik Sore, lo bisa sambung dengan enggak cuma hore-hore tapi pakai gerakan dan berdiri ya. Enggak lo bercanda. Enggak, serius. Enggak lo bercanda. Jadi, sampai jumpa lagi nanti di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Gitu misalnya. Enggak, ntar gue sendiri dong yang berdiri. Enggak. Gue kenapa jadi berdebat di sini ya? Gue percaya sama. Bener kan, Za? Iya bener, tadi aku udah gak cuma hore-hore. Nah gitu. Oke, aman ya. Siap, kita terima kasih Kak Zizu Terima kasih. Terima kasih juga buat seluruh Detikers yang sudah nonton Detik Sore hari ini. Jangan lupa untuk selalu nonton Detik Sorenya setiap Senin sampai Jumat jam 15.30 sampai jam 18.00. Tentunya. Kita pamit dulu Detikers, Edwarus Murakhir pamit. Eiza Magfira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Terima kasih untuk sudah nonton Detik Sore. Besok kita ketemu lagi tentunya di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Tuh kan kata gue juga.